Bab 641, Memilih Aula. Bergabung dengan Desolate Hall, semua orang di panggung pemilihan Aula tercengang oleh kata-kata Lindong. Satu persatu, tatapan mereka menoleh ke arahnya dengan kaget. Hanya Little Marten dan Little Flame yang tetap tenang. Lindong, kamu, bahkan Wu Dao memiliki ekspresi tertegun karena kata-kata Lindong. Jelas, dia tidak mengerti mengapa yang terakhir akan menyerah pada Sky Hall terkuat dan memilih untuk bergabung dengan Desolate Hall mereka. Ekspresi terkejut pada wakil kepala Sky Hall secara bertahap memudar. Dia menatap tajam pada Lindong sebelum mengerutkan kening perlahan. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang dalam, Lindong, kamu cukup berbakat. Jangan rusak masa depanmu. Meskipun saya tidak berniat memandang rendah Desolate Hall, saya berani mengatakan kepada Anda bahwa bakat Anda akan dikembangkan dengan baik di Sky Hall. Petik 2. Meskipun mulut Wu Dao dan yang lainnya sedikit berkedut karena kata-kata Wei Sheng, mereka tidak keberatan. Saat ini, Sky Hall memang yang terkuat di antara 4 aula. Lindong tersenyum pahit dan berkata, saya pikir Desolate Hall kemungkinan lebih cocok untuk saya. Wakil Kepala Aula Wu Dao, bagaimana menurutmu? Mata Lindong juga melihat ke arah Wu Dao ketika dia berbicara sampai akhir, sementara dia dengan sengaja menyeret kata-katanya. Apakah orang tua ini tidak akan angkat bicara? Paling tidak, orang tua ini seharusnya tidak membiarkannya menanggung mata tajam dari eselon atas sekte Dao ini sendirian. Wajah tua Wu Dao bergetar sedikit setelah mendengar ini. Lindong bisa melihat kegembiraan di matanya. Namun, setelah orang tua ini ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengucapkan beberapa kata yang hampir membuat Lindong muntah darah. Aula langit memang lebih kuat dari Aula Desolate. Orang tua ini terlalu jujur, bukan? Lindong terdiam. Dia jelas tidak mengharapkan orang tua ini untuk menyingkirkan bibit bagus yang telah dikirimkan kepadanya. Namun, jika kamu benar-benar ingin bergabung dengan Desolate Hall kami, orang tua ini pasti akan mendukungmu. Bagaimanapun, kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Wu Dao mengatupkan giginya dan berkata. Lindong akhirnya menghela nafas pelan. Setelah itu, matanya meminta maaf saat dia melihat ke arah Wei Sheng, yang memiliki ekspresi agak jelek. Dia tidak ingin menyinggung wakil kepala Aula Langit saat dia tiba di Sekte Dao. Wei Sheng mengerutkan alisnya dan menatap Lindong. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara lemah. Karena ini adalah pilihanmu, kepala Aula ini tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Saya hanya berharap Anda tahu apa yang Anda lakukan. Lindong akhirnya menghela nafas lega saat mendengar nada bicara Wei Sheng tidak mengandung banyak dendam. Eselon atas Sekte Dao ini tidak berpikiran sempit seperti yang dia bayangkan. Kamu benar-benar terlalu egois. Namun, suara indah yang jelas tiba-tiba terdengar ketika Lindong menghela nafas lega. Lindong terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa wanita muda berpakaian merah itu menyatukan alisnya dan menatapnya. Dalam hal apa aku egois? Meskipun wanita muda di depannya ini sedikit cantik, Lindong masih merasa tidak senang dengan kata-katanya. Dia segera mengerutkan kening dan menuntut. Kamu cukup berbakat. Jika Anda bergabung dengan Sky Hall, Anda secara alami akan dapat memanfaatkan potensi Anda sebaik mungkin. Jika Anda menjadi lebih kuat, ini akan baik untuk sekte kami. Namun, Anda telah memilih untuk menyerah di jalan ini. Dari sudut pandang tertentu, Anda telah menyebabkan kekuatan sekte kami menjadi sedikit lebih lemah. Bukankah kamu egois? Suara wanita muda berpakaian merah itu sangat jelas. Suara alat musik yang lembut mengiringi perkataannya saat berbicara. Hati seseorang terasa rileks dan bahagia setelah mendengarnya. Namun, ketajaman kata-katanya menyebabkan semua orang tercengang. Lidah yang begitu tajam, kata-kata ini tidak hanya menggemakan pikiran di dalam hati Lindong. Bahkan Liu Bai dan yang lainnya di belakangnya akhirnya saling berhadapan. Mereka harus mengakui kefasihan wanita muda ini. Awalnya, itu hanyalah pilihan biasa. Namun dia sebenarnya telah menyeret masalah ini ke hal-hal terkait sekte besar tersebut. Saya pikir tidak ada aula terkuat. Seharusnya hanya ada aula yang paling cocok untuk diri sendiri, kan? Lindong menggosok hidungnya dan berkata, itu benar secara teori. Namun, kenyataannya saat ini adalah bahwa Aula Langit adalah yang terkuat dari 4 aula. Wanita muda berpakaian merah itu mengangkat alisnya. Matanya dipenuhi dengan sikap ofensif saat dia menatap Lindong. Saya berani memberitahu Anda bahwa bahkan setelah bergabung dengan Desolate Hall,
Anda kemungkinan besar bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk dalam daftar pendek untuk tes aula berikutnya. Pada saat itu, reputasi juara perang 100 kekaisaran Anda mungkin hanya menjadi lelucon. Petik 2. Lindong sedikit mengernyit. Matanya juga menatap wanita berpakaian merah di depannya tanpa menyerah. Dia berkata, karena Anda telah mengangkat masalah ini, saya juga akan memberitahu Anda alasan saya. Saya tidak suka melakukan sesuatu dengan cara yang biasa-biasa saja. Bergabung dengan Sky Hall mungkin yang paling bermanfaat bagi saya, tetapi itu tidak akan memungkinkan saya untuk meningkatkan diri saya secara maksimal. Ini karena, Aula Langit tidak memiliki kitab suci penghancuran besar. Jika saya dapat memahami kitab suci penghancuran besar, apakah menurut Anda kekuatan Sekte Dao akan diperkuat atau dilemahkan sedikit? Semua orang sekali lagi terkejut ketika Lindong berbicara. Baru kemudian, mereka tiba-tiba menyadari. Orang ini sebenarnya menuju ke Desolate Hall untuk Great Desolation Scripture. Namun, orang ini agak terlalu sombong, bukan? Kitab suci penghancuran besar adalah seni bela diri yang paling misterius dan tak terduga di antara 4 kitab suci besar yang misterius. Bahkan setelah bertahun-tahun, jumlah jenius di Desolate Hall, yang telah memahaminya, tidak akan melebihi 10. Namun, Lindong benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Wanita muda berpakaian merah jelas dikejutkan oleh kata-kata Lindong. Namun, bibirnya segera terangkat menjadi sedikit melengkung. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya. Jarinya yang panjang menunjuk ke arah Lindong saat bibir merahnya sedikit terbuka, kata-kata arogan seperti itu. Kamu benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Petik 2. Hanya ketika wanita muda berpakaian merah itu menunjuk jarinya, Lindong menyadari bahwa tangannya sangat indah. Itu panjang dan adil, tampak seperti batu giok suet yang sempurna. Jari-jari gioknya yang panjang sangat proporsional seperti rasio emas. Itu tidak memiliki cacat sedikit pun. Cahaya berkedip sedikit di jarinya, menyebabkan mata seseorang menjadi sedikit silau. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat tangan yang begitu indah. Kejutan juga melintas di matanya. Wanita muda berpakaian merah di depannya mungkin tidak memiliki penampilan paling cantik di antara semua wanita yang pernah dilihatnya, tetapi tangannya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Terlalu dini untuk membahas ini. Apakah saya akan dapat memahami, kitab suci penghancuran besar, akan disaksikan oleh kita semua di masa depan? Apa yang kamu katakan? Namun, Lindong belum mencapai titik kehilangan dirinya sendiri meskipun dia benar-benar terkejut. Matanya berbalik, melihat ke arah wanita muda berpakaian merah dan tertawa dengan suara samar. Kekuatan Great Desolation Scripture adalah sesuatu yang memang aku sadari. Para senior yang pernah memahami kitab suci penghancuran besar memang adalah tokoh terkenal di Sekte Dao kami. Namun, tahukah Anda berapa banyak orang yang berhasil memahaminya sejak berdirinya Sekte Dao? Wanita muda berpakaian merah itu tertawa dingin dan berkata, jangan katakan bahwa saya memandang rendah Anda. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu ambisius. Karena Anda ingin saya menunggu dan melihat, baiklah, saya, Ying Huan, akan menunggu dan melihat apakah Anda dapat memahami kitab suci penghancuran besar. Bahkan, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan jika Anda berhasil. Namun, jika Anda gagal melakukannya, kemungkinan cukup banyak murid Sky Hall akan datang untuk bertanding dengan Anda, Junior. Petik 2. Saya menantikannya. Lindong tersenyum sedikit. Dia tidak takut dengan kata-kata kejam dari pihak lain. Bahkan jika dia tidak dapat memahami kitab suci penghancuran besar, Lindong bukanlah orang lemah yang bisa dicubit oleh siapapun. Ying Huan hanya bisa mendengus pelan setelah berbicara sampai saat ini. Matanya mengandung sedikit kemarahan. Lidah tajamnya yang biasa sebenarnya diblokir oleh Lindong hari ini. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak senang di hatinya. Karena kalian anak kecil memiliki ambisi liar untuk menargetkan Great Desolation Scripture di Desolate Hall, kepala aula ini tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika Anda benar-benar dapat mencapai impian Anda, kemungkinan semua orang di dalam Sekte Dao kami akan senang. Namun, kadang-kadang, seseorang harus melakukan hal-hal dalam batasnya. Wei Sheng berbicara dengan lemah. Bahkan dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan ketika Lindong mengeluarkan Great Desolation Scripture. Lagi pula, bahkan dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kitab suci penghancuran besar memang yang paling kuat di antara 4 kitab suci misterius besar.
Jika bukan karena terlalu sulit untuk dipahami, Desolate Hall akan terus menempati posisi terkuat di antara 4 aula. Apakah ada orang lain yang ingin bergabung dengan Desolate Hall? Mata Wei Sheng melihat ke arah murid-murid lain yang telah dipilih dari Perang 100 Kekaisaran dan bertanya. Little Marten dan Little Flame tidak mengatakan apapun yang tidak perlu setelah mendengar ini. Mereka langsung berdiri di samping Lindong. Liu Bai, Mo Ling dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Hal-hal yang jelas dipotong untuk mereka sekarang. Bagaimanapun, mereka sudah mengikuti Lindong ke Sekte Dao. Yang terbaik adalah mereka mengikutinya sepanjang jalan. Terlebih lagi, dengan bakat mereka, kemungkinan mereka hampir tidak bisa memasuki Sky Hall meskipun mereka bisa melakukannya. Dalam hal ini, yang terbaik adalah mengikuti Lindong dan mengacau di dalam Desolate Hall. Meskipun orang-orang ini telah mengikuti Lindong, kebanyakan orang tidak bertindak gegabah. Lagi pula, orang-orang ini tidak memiliki hubungan apapun dengan Lindong. Secara alami, mereka tidak akan mengikutinya ke Desolate Hall terlemah. Lindong tampak cukup tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak punya niat untuk mengumpulkan orang dan membentuk kelompok. Mo Ling, Liu Bai dan yang lainnya mengikutinya karena mereka memperlakukannya sebagai teman. Sangat wajar bagi yang lain untuk tidak melakukannya. Wei Sheng melambaikan lengan bajunya saat melihat adegan ini. Setelah itu, beberapa cahaya keluar. Dia memilih beberapa individu paling berbakat dalam grup. Segera setelah itu, Wakil Kepala Aula Balai Bumi dan Balai Banjir juga bertindak dan membagi orang-orang yang tersisa, yang cukup berbakat. Akhirnya, mereka yang tertinggal adalah beberapa yang bakatnya sedikit lebih lemah. Pemilihan murid sudah selesai. Kami akan pergi dulu. Petik 2. Wei Sheng tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi setelah pemilihan murid selesai. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Wu Dao sebelum melihat Lindong dalam-dalam. Dengan lambaian lengan bajunya, Yuan Power melonjak. Itu berubah menjadi angin liar dan langsung menyapu para murid yang telah dipilih. Bocah itu bernama Lindong, ingat kata-katamu. Saya menunggu Anda untuk mengejutkan saya. Namun, sebelum ini, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan kualifikasi untuk mempelajari kitab suci penghancuran besar terlebih dahulu. Petik 2. Ying Huan menjabat tangannya ke arah Lindong dengan gaya sombong. Setelah itu, tubuhnya yang cantik bergerak dan dia dengan cepat mengikuti Wei Sheng. Ketika mereka pergi, Wakil Kepala Aula Balai Bumi dan Balai Banjir juga membawa orang-orang mereka pergi. Dalam sekejap, panggung ini menjadi jauh lebih kosong. Aduh! Lindong meregangkan pinggangnya yang malas dan mendesah tak berdaya. Dari kelihatannya, dia sepertinya telah menyinggung wanita muda yang tidak diketahui asalnya ini saat dia tiba. Hei, anak kecil, tidak terduga bahwa kamu benar-benar memiliki keberanian seperti itu. Wu Dao menoleh dan tersenyum menatap Lindong. Sebuah tawa memenuhi matanya. Wakil Kepala Aula Wu Hao, kami akan mengikuti Anda di masa depan. Tolong jaga kami dengan baik. Lindong tertawa. Dia memiliki sedikit pengekangan yang dia miliki di depan Wei Sheng, ketika dia berada di depan Wu Dao. Jangan gunakan ini untukku. Meskipun orang tua ini sangat senang dengan apa yang kamu lakukan, semuanya tetap harus dilakukan sesuai aturan. Wu Dao tersenyum menegur. Setelah itu, dia tiba-tiba berbisik, tapi anak kecil, begitu masalah kamu menolak untuk bergabung dengan Sky Hall hari ini menyebar, para murid dari Sky Hall mungkin akan memberi perhatian khusus padamu. Wajah tersenyum Wu Dao menyebabkan Lindong menjadi sedikit terdiam. Apakah orang tua ini sombong? Itu benar, bahwa Ying Huan memiliki seorang kakak perempuan bernama Ying Xiao, seorang senior di Aula Langit. Dia bisa dianggap yang terkuat di antara anggota generasi muda dari Sekte Dao. Karena Anda telah berdebat dengan Ying Huan hari ini, kemungkinan besar dia akan memperhatikan Anda di masa depan. Semoga beruntung. Aku mendukungmu. Wu Dao membelai dagunya dan berkata secara acak. Sial, bahkan dengan karakter Lindong, dia tanpa sadar akhirnya mengutuk ketika dia mendengar kata-katanya. Ini sangat bagus. Dia baru saja memilih aula untuk dilatih. Namun, dia telah masuk dengan menarik segala macam masalah. Kemungkinan hari-hari masa depannya di sini tidak akan begitu mulus. Bab 642, Hadiah. Desolate Hall terletak di sudut barat daya Sekte Dao. Selusin puncak raksasa yang menyentuh langit, membentuk lingkaran. Di atas puncak raksasa ini, aliran air terjun seperti perak mengalir. Suara gemuruh keras memantul di seluruh domain.
Di atas puncak besar ini, orang bisa melihat banyak aula besar. Sementara itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya seperti semut saat mereka melintasinya. Ini melepaskan suasana yang semarak dan makmur. Mengelilingi puncak-puncak besar ini, ada sungai sepanjang beberapa ribu mil yang melintasinya. Itu tampak seperti sungai di surga. Ketika seseorang mendekatinya, seseorang dapat benar-benar menyadari bahwa sungai besar ini sebenarnya terbentuk dari Nirvana Ki. Sungai Pil asli. Sumber daya sekte-sekte super ini ternyata tidak kalah banyak dengan sekte-sekte kuno itu. Ketika Lindong melihat Pil River yang melayang itu adalah pikiran pertama yang terlintas di benaknya. Segera, dia diam-diam bersemangat karenanya. Dia sebelumnya telah merasakan manfaat dari berkultivasi di Pil River. Namun, karena keterbatasan waktu di medan perang kuno, dia tidak bisa berlama-lama dan dia hanya menikmatinya sebentar sebelum dia pergi dengan penyesalan. Karena itu, ketika dia melihat bahwa sebenarnya ada Pil River di Desolate Hall, hatinya secara alami dipenuhi dengan kegembiraan. Di Desolate Hall, ada 3.000 murid dan 300 murid langsung. Mereka semua adalah anggota yang sangat baik yang telah melalui ujian paling ketat. Di pinggiran, ada puluhan ribu murid cabang. Jika mereka dapat lulus ujian, mereka selalu diterima untuk menjadi murid penuh dari Desolate Hall. Berdiri di samping Lindong, Wu Dao menunjuk beberapa lusin puncak besar. Ada nada bangga dalam nada suaranya. 300 murid langsung, 3.000 murid, puluhan ribu murid cabang. Ketika Lindong mendengar angka-angka itu, dia langsung terkejut. Dia jelas menyadari bahwa untuk menjadi murid langsung dari Sekte Super, menurut aturan perang 100 kekaisaran, seseorang harus melangkah ke peringkat emas Nirvana. Namun, saat ini, hanya jumlah murid langsung dari Desolate Hall sudah mencapai 300. 300 dari mereka jelas-jelas elit dan mereka pasti jenius top seperti Lanying dan yang lainnya. Bahkan setelah menambahkan bersama jumlah total anggota peringkat emas Nirvana dalam perang 100 kekaisaran saat ini, ada kurang dari setengah dari jumlah ini. Berdasarkan ini, sepertinya kerajaan super ini benar-benar memiliki banyak cara lain untuk merekrut anggota. Lindong tidak menanyakan tentang 3 aula lainnya. Namun, hanya dengan ukuran kasar, dia bisa menyimpulkan bahwa jumlah mereka pasti melebihi Desolate Hall. Sepertinya kekuatan total Sekte Dao benar-benar menakutkan. Ini juga memungkinkan Lindong untuk menyaksikan dengan jelas teror Sekte Super. Dengan memiliki kekuatan seperti itu, di wilayah Suan Timur, bagaimana bisa kerajaan manapun bersaing dengan binatang buas yang begitu mengerikan? Dengan murid-murid yang menakutkan ini sebagai fondasi, sekte seseorang pasti akan menjadi kuat. Lindong, berdasarkan kinerjamu, kamu secara alami memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung. Namun, ada sesuatu yang harus disebutkan orang tua ini. Bahkan di Desolate Hall, Anda akan menghadapi persaingan yang ketat. Karena itu, jika Anda ingin menikmati perlakuan istimewa, Anda harus membuktikan diri. Kalau tidak, Anda akan segera diganti. Ekspresi Wu Dao serius saat dia menatap Lindong dan berkata, jenis kompetisi ini juga merupakan cara untuk melatih murid-murid kita. Oleh karena itu, kita tidak akan mudah ikut campur dalam perkelahian antar murid. Jika Anda ingin terus menikmati hak istimewa Anda, satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah kemampuan untuk menegaskan hak Anda. Kamu adalah juara perang 100 kekaisaran saat ini dan kamu telah merekrut banyak murid untuk Sekte Dao kami. Kami secara alami harus menghargai Anda untuk itu. Namun, apakah Anda memiliki kemampuan untuk menikmati hadiah ini? Masih akan bergantung pada kemampuan Anda sendiri. Hadiah apa? Lindong tersenyum sambil penasaran bertanya. Perendaman kepala Sungai Pil. Wu Dao dengan lembut tersenyum ketika dia menunjuk ke Pil River yang besar itu dan dengan santai berkata, di wilayah yang dalam dari Pil River, akan ada beberapa Nirvana Ki yang sangat murni yang dihasilkan setiap tahun. Kami menyebutnya sebagai Ki Emas Nirvana. Hal-hal itu sangat bermanfaat bagi praktisi panggung Nirvana. Pada saat itu, Ketua Aula dan saya secara pribadi akan memanipulasi Nirvana Golden Key untuk meredam tubuh Anda dan kekuatan Yuan internal Anda. Jika Anda mampu mengatasinya, kekuatan Anda pasti akan melonjak. Petik 2. Kedengarannya cukup bagus, mata Lindong lembut menyala. Sesuatu yang membutuhkan upaya gabungan dari kedua Hall Master pasti cukup bagus. Tentu saja, Nirvana Golden Key ini awalnya diperuntukkan bagi murid top Desolate Hall. Jika bukan karena fakta bahwa Anda telah melakukan pelayanan jasa yang besar, Anda tidak akan dapat menikmatinya.
Wu Dao memutar matanya ke arah Lindong dan berkata, "Siapa murid terkuat di Desolate Hall sekarang?" Lindong dengan lembut tersenyum dan bertanya. 4 murid langsung senior. Semuanya berada pada tahap 7 Yuan Nirvana dan mereka bukan penurut. Dengan tangan di belakang, Wu Dao dengan sadis menggoda. "Panggung 7 Yuan Nirvana ya," mata Lindong lembut mengeras. Segera, dia perlahan menganggukkan kepalanya sebelum dia dengan lembut berkata, "Mereka memang kuat. Namun, tidak sulit untuk menyalip mereka." Dengan kekuatan Lindong saat ini, dia bisa bertarung secara seimbang dengan ahli panggung 6 Yuan Nirvana. Oleh karena itu, jika dia terus meningkat, kemungkinan besar dia bisa bersaing dengan ahli panggung 7 Yuan Nirvana. Saat ini, dia baru saja memasuki Desolate Hall. Karena itu, dia harus punya waktu untuk perlahan mengejar para senior itu. Ketika dia melihat wajah Lindong yang tersenyum, Wu Dao diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia secara pribadi menyaksikan kebangkitan Lindong selama medan perang kuno. Bagi seorang pemuda dari kerajaan peringkat rendah untuk menonjol di medan perang, sudah merupakan keajaiban dengan sendirinya. Jika Anda ingin memperoleh kualifikasi untuk mempelajari Great Desolate Scripture, Anda harus mengalahkan mereka. Namun, itu untuk nanti. Petik 2. Sehubungan dengan perendaman kepala Sungai Pil yang kami janjikan, hanya ada beberapa individu langka di Desolate Hall yang menikmati perawatan ini. Karena Anda hanya murid baru, pasti ada beberapa murid yang merasa tidak puas. Sehubungan dengan masalah ini, Anda akan mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Kami tidak akan campur tangan. Wu Dao dengan santai berkata. Dipahami. Lindong dengan lembut tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Selain itu, apa yang akan dilakukan dua temanmu yang lain? Mata Wu Dao tiba-tiba berbalik ke arah Little Marten dan Little Flame, sebelum dia bertanya. Dia jelas menyadari identitas mereka yang sebenarnya. Karena itu, dia mengerti bahwa Marten kecil tidak akan bergabung dengan Sekte Dao. Dalam waktu 2 hari, aku akan berangkat bersama dengan Little Flame. Little Marten dengan santai berkata. Berangkat. Ketika Lindong mendengar kata-katanya, dia langsung terkejut. Jangan khawatir, aku akan mengajaknya jalan-jalan. Ada tempat di wilayah Suan Timur yang sangat bermanfaat baginya. Yang terbaik baginya untuk berlatih di sana. Marten kecil tersenyum ketika dia berkata. Kakak laki-laki, saudara laki-laki kedua mengatakan bahwa saya akan dapat meningkat dengan cepat di tempat itu. Biarkan aku mengikutinya dulu. Jika Anda menghadapi masalah, gunakan roh Yuan untuk mengirim pesan ke saudara kedua. Kami akan segera datang. Little Flame menggaruk kepalanya saat dia menyeringai. Jangan khawatir, dengan saya di sekitar, tidak akan terjadi apa-apa. Marten kecil tersenyum pada Lindong. Ketika dia melihat situasinya, Lindong ragu-ragu sejenak. Segera, dia memilih untuk tidak memikirkan masalah ini. Alasan mengapa Little Marten memilih untuk mengikuti Lindong adalah karena dia mengkhawatirkannya. Sekarang dia telah bergabung dengan Sekte Dao, selama tidak ada kecelakaan yang terjadi, dia seharusnya berada di tangan yang aman. Dalam hal ini, Little Marten dapat menikmati lebih banyak kebebasan. Selanjutnya, Lindong tahu bahwa Little Marten memiliki banyak rahasia. Karena yang terakhir tidak ingin memberitahunya, dia juga tidak ingin bertanya padanya. Saat ini, dia masih belum cukup kuat. Oleh karena itu, pengetahuan Little Marten tidak banyak berguna baginya. Baiklah, kita telah mencapai Desolate Hall. Anda semua akan mengambil sisa hari untuk memulihkan diri. Besok, kita akan menuju ke panggung Pil River. Pada saat itu, kami akan melakukan perendaman kepala Sungai Pil untuk Anda. Wu Dao memimpin orang banyak ke gunung besar. Dengan lambaian lengannya, beberapa murid segera melompat. Setelah itu, dia melihat Lindong dan yang lainnya sebelum dia berbicara. Ya, ketika mereka mendengar kata-katanya, orang banyak menanggapi dengan hormat. Wu Dao dengan lembut menganggukkan kepalanya. Segera, senyum muncul di wajahnya. Selain itu, selamat telah menjadi murid resmi Desolate Hall. Ini bisa dianggap sebagai rumahmu di masa depan. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi bersyukur muncul di wajah Liu Bai dan yang lainnya. Setelah perjalanan panjang dan sulit, mereka akhirnya menjadi murid Sekte Super. Sama seperti tempat di mana Lindong dan yang lainnya mencapai, di sisi timur Sekte Dao, ada juga gunung yang menjulang tinggi. Suasana di sini sebenarnya lebih megah daripada Desolate Hall. Ini adalah tempat di mana Aula Langit berada. Di langit di atas Sky Hall, ada juga Pil River yang melayang. Selanjutnya,
Pil River ini lebih besar dari yang ada di Desolate Hall. Sepintas, Anda tidak bisa melihat ujungnya dan hanya bisa merasakan nirvana ki yang kaya dan kuat melayang dari sungai. Itu bahkan menyebabkan sekelilingnya melengkung. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat beberapa platform terapung di atas Pil River. Duduk di atas platform, beberapa murid berlatih dengan tenang. Aliran getaran kuat terus-menerus muncul dari dalam tubuh mereka. Sebagian besar platform ini tersebar di sekitar Pil River. Meskipun demikian, biasanya berbicara, semakin dekat ke pusat sungai Pil, semakin sedikit platform yang ada. Sementara itu, jumlah murid yang duduk di atas juga berkurang. Swoosh! Suara angin yang membelah tiba-tiba terdengar di atas Pil River. Samar-samar, itu disertai dengan suara instrumen yang renyah, yang terdengar seperti teana. Suara itu menyebabkan beberapa murid membuka mata mereka untuk menatap sosok memikat yang melintas di cakrawala. Sementara itu, mereka sepertinya mabuk oleh suara itu. Sosok memikat di langit tidak peduli dengan pandangan mereka saat dia langsung menuju ke tempat terdalam di Sungai Pil. Akhirnya, dia mendarat di atas platform terakhir. Ketika sosok memikat itu mendarat, gaun merahnya bergoyang. Itu sebenarnya Ying Huan-Huan, yang sebelumnya bertengkar dengan Lindong. Ketika dia mendarat di peron itu, dia langsung melihat ke depan. Di tepi peron itu, ada seorang wanita yang duduk dengan tenang. Sementara itu, nirvana ki yang kaya dan kuat berputar di sekelilingnya. Wanita itu mengenakan jubah upacara hitam dan dia memiliki sosok yang ramping. Rambut hijau lembutnya diikat dengan santai oleh renda hijau dan ujungnya sedikit melengkung pada sudut yang tajam. Tangannya diletakkan di lututnya dan ada segel di jari gioknya. Di atas segel tangannya, pedang panjang hijau ditempatkan di antara dua segel, sementara aura pedang samar perlahan muncul. Itu benar-benar dengan paksa membelah nirvana ki di sekitarnya. Ketika Ying Huan-Huan melihat wanita mengenakan jubah upacara hitam, dia tanpa sadar cemberut mulut kecilnya. Wanita di depannya sebenarnya adalah anggota generasi muda nomor 1 di Sekte Dao, kakak dari Aula Langit, Ying Xiao-Xiao. Bab 643 Panduan. Di peron, ketika wanita berpakaian hitam mendengar suara renyah di belakangnya, matanya yang tertutup rapat terbuka perlahan. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas, membuat wajahnya yang tampak dingin agak lembut dalam sekejap. Saya pikir Anda mengikuti Paman Wu Dao untuk memilih murid baru. Kenapa mukanya panjang? Berpakaian hitam itu bertanya saat tangannya yang seputih bunga bakung memegang pedang panjang berwarna hijau. Kemudian, dia berdiri dengan anggun sambil menatap Ying Huan-Huan dengan semburat kegembiraan di matanya. Jangan menyebutkannya, Ying Huan-Huan mengerutkan alisnya dan cemberut bibirnya. Dia kemudian melanjutkan, awalnya, saya ingin melihat seberapa mampu juara perang 100 kekaisaran. Pada akhirnya, ternyata dia hanyalah seorang idiot yang sombong. Mengapa? Wanita berpakaian hitam mengalihkan pandangannya ke arah Sungai Pil yang bergelombang dan berseru pelan tanpa membuat keributan besar. Orang itu benar-benar mengabaikan kesempatan untuk memasuki Sky Hall dan memilih Desolate Hall sebagai gantinya. Ying Huan-Huan menggerutu dengan marah. Oh, wanita berpakaian hitam itu sedikit terkejut. Dia sama terkejutnya dengan Ying Huan-Huan. Rupanya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar kejadian seperti itu. Orang itu berkata bahwa dia ingin mempelajari kitab suci yang hebat. Dia cukup ambisius, jawab wanita berpakaian hitam lembut. Dia memang cukup ambisius, tapi saya khawatir ambisinya itulah yang pada akhirnya akan membunuhnya. Jika Great Desolate Scripture begitu mudah untuk dikuasai, Desolate Hall akan melampaui Sky Hall sejak lama. Saat itu, Kak bermeditasi di depan tablet Desolate selama sebulan dan masih gagal belajar apapun darinya. Bagaimana orang itu bisa berhasil? Ying Huan-Huan mendengus. Saya tidak memiliki hubungan dengan Great Desolate Scripture. Orang lain mungkin benar-benar bisa melakukannya. Wanita berpakaian hitam itu mengarahkan ujung pedang panjangnya yang berwarna hijau ke arah Pil River. Jejak aura pedang yang kuat mulai muncul dari pedang. Untuk menguasai Great Desolate Scripture, seseorang membutuhkan lebih dari sekadar afinitas. Kak, jangan bilang menurutmu orang itu punya peluang untuk berhasil. Ying Huan-Huan bertanya. Wanita berpakaian hitam itu menoleh sedikit dan menjawab dengan lembut, kesempatan 20%. Apakah Anda mengatakan dia memiliki peluang 20% untuk berhasil? Bagaimana bisa, kamu bahkan belum bertemu dengannya? Seru Ying Huan-Huan sementara matanya melebar.
Seseorang yang berasal dari kerajaan berperingkat rendah dan mampu melampaui kejeniusan kerajaan super itu bukanlah orang bodoh. Menjadi juara dari perang 100 kerajaan tidak bergantung pada keberuntungan saja, wanita berpakaian hitam itu menjelaskan dengan suara lembut. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tidak ada yang istimewa dari anak itu, Ying Huan cemberut mulutnya tidak percaya. Kemudian, dia melanjutkan, orang itu masih berani bertaruh denganku. Ying Huan memutar matanya setelah menyelesaikan kalimatnya. Tepat saat dia akan mulai berbicara lagi, suara acuh tak acuh dari wanita berpakaian hitam datang dari belakang. Jangan ganggu aku dengan masalah seperti ini. Ada banyak orang yang bersedia bertahan untukmu. Anda tidak membutuhkan saya. Saya tidak ingin terganggu oleh masalah seperti itu. Saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Petik 2. Kamu hanya kalah dengan satu gerakan ke Ling Qingzu itu dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, bukan? Ying Huan menggerutu. Namun, saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia bisa merasakan aura pedang yang menyelimuti platform meningkat dalam sekejap. Setelah itu, dia dengan cepat menutup mulutnya. Gadis kecil, jika kamu merasa bahwa kamu memiliki terlalu banyak kebebasan akhir-akhir ini, aku dapat mengurungmu selama beberapa hari. Suara dingin wanita berpakaian hitam itu membungkam Ying Huan seketika. Setelah mendengar ini, Ying Huan membalikkan tubuhnya dan pergi tanpa ragu-ragu. Setelah mendengar Huan Yingying bergegas pergi, wanita berpakaian hitam itu mengerutkan bibirnya dengan ringan. Pedang panjang berwarna hijau di tangannya melesat ke atas dengan tiba-tiba. Pada saat itu, aura pedang menyebar ke seluruh langit. Retakan sepanjang 10.000 kaki membelah sungai pil yang bergelombang secara instan. Setelah beberapa saat, keretakan kemudian mulai mereda secara bertahap. Nirvana Ki yang kuat terbentuk di depan wanita berpakaian hitam. Secara tidak jelas, Nirvana Ki terwujud menjadi sosok ilusi. Sosok itu tampaknya adalah Ling Qingzu. Mata wanita berpakaian hitam itu sedalam jurang. Dia mengulurkan jari telunjuk putihnya yang ramping dan mengoleskan sosok ilusi itu dengan ringan. Kemudian, aura pedangnya melonjak ke depan dan menghancurkan sosok ilusi itu menjadi ketiadaan. Ling Qingzu, aku akan mengalahkanmu. Keesokan harinya, saat sinar matahari pagi menyinari Sekte Dao, keributan yang tidak biasa terjadi secara diam-diam melintasi pegunungan besar Aula Desolate. Keributan ini berawal dari tersebarnya berita bahwa ada juara perang 100 kerajaan di antara murid-murid baru terpilih dari Desolate Hall. Selanjutnya, juara ini secara tidak biasa mengabaikan kesempatan untuk memasuki Sky Hall. Sebagai gantinya, dia memilih untuk memasuki Desolate Hall. Secara alami, masalah yang paling dipedulikan oleh para murid Aula Desolate adalah bahwa murid baru ini akan menerima perendaman kepala sungai pil pada hari pertamanya. Secara umum, hanya murid-murid yang berkinerja sangat baik yang memenuhi syarat untuk menerima perendaman kepala sungai pil. Jelas, banyak murid telah bekerja keras untuk hak istimewa ini. Namun, tidak ada yang menyangka hak istimewa perendaman kepala sungai pil tahun ini akan direbut oleh pendatang baru. Tidak diragukan lagi, masalah ini telah membuat marah banyak murid. Meskipun mereka tahu juara perang 100 kekaisaran dapat secara signifikan meningkatkan jumlah murid potensial di masa depan dan hadiah seperti itu benar-benar layak, mereka masih tidak senang tentang itu. Seorang pendatang baru seperti dia, yang bahkan belum mengenal tempat itu, berani mengklaim hak istimewa tersebut. Dari kelompok murid saat ini, dia jelas tidak menunjukkan rasa hormat kepada seniornya. Di selatan Desolate Hall dekat tempat Pil River berada, ada gunung yang sangat besar. Di puncak gunung, ada platform yang luas. Pada saat ini, peron dipenuhi bayangan orang, tampak sangat ramai. Di depan peron, ada sekelompok orang berkerumun. Di tengah kelompok, ada seorang pria berpakaian abu-abu yang menatap Pil River dengan muram di depannya. Semua orang bisa merasakan kemarahan dalam dirinya. Senior Tong Chuan, jangan marah lagi. Tidak ada yang mengharapkan ini, banyak murid Desolate Hall menghibur pria berpakaian abu-abu itu, mencoba menenangkan amarah di hatinya. Saat berbicara, para murid ini merasa agak tidak berdaya. Meskipun mereka merasa bahwa Tong Chuan memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan hak istimewa perendaman kepala sungai Pil di antara murid langsung dan dia berkomitmen penuh untuk mendapatkannya, mereka tidak mengharapkan murid yang baru bergabung untuk menghancurkan pesta. Apalagi, pendatang baru ini selangkah lebih cepat merebut nominasi. Tidak heran Tong Chuan sangat marah. Dia hanya murid baru.
Bahkan jika dia adalah juara dari Perang 100 Kekaisaran, dia masih harus memahami konsep senioritas. Dia harus tinggal di Desolate Hall setidaknya selama 2 tahun untuk memenuhi syarat untuk Pil River Head Immersion. Tong Chuan meraung dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata ini, murid Aula Desolate yang mengelilingi Tong Chuan hanya bisa tertawa getir. Sepertinya Tong Chuan tidak berniat membiarkan masalah ini berhenti. Segera setelah itu, murid-murid ini mulai bersimpati dengan murid baru itu. Meskipun dia telah melakukan perbuatan baik untuk Sekte Dao, Aula Desolate masih memiliki aturan dan peraturannya sendiri. Hak istimewa tertentu harus diperoleh dengan kemampuan. Jika Tong Chuan mengambil tindakan dengan sengaja, bahkan jika murid baru itu dapat memperoleh hak istimewa dari perendaman kepala Sungai Pil, reputasinya akan sangat menurun. Sehubungan dengan kemampuannya, para murid di sekitar Tong Chuan tidak terlalu khawatir tentang yang terakhir. Tong Chuan telah berada di Desolate Hall selama 3 tahun dan dia telah mencapai tahap 6 Yuan Nirvana. Dia dianggap agak kuat di antara murid-murid langsung. Selanjutnya, murid baru itu dilaporkan hanya berada di tahap 4 Yuan Nirvana. Pada saat ini, jumlah murid yang telah menerima berita dan bergegas menuju peron sebelum Pil River agak besar. Selain Tong Chuan, ada banyak murid langsung lainnya. Namun, murid langsung ini tidak semarah Tong Chuan. Mereka hanya melipat tangan dan menunggu dengan penuh semangat apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka jelas tahu bahwa murid baru, yang bernama Lindong, tidak akan mendapatkan hak istimewa dari perendaman kepala Sungai Pil dengan mudah. Astaga, saat banyak murid menunggu di peron Pil River, suara angin bertiup bergema di udara tiba-tiba. Segera setelah itu, lebih dari 10 sosok terbang dari jauh dan mendarat di peron. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Lindong sendiri. Saat Lindong dan rekan-rekannya tiba, platform yang awalnya gaduh menjadi sunyi seketika. Banyak tatapan berkumpul pada mereka. Sebagian besar mata mereka berisi semburat main-main. Lindong, yang baru saja mendarat di peron, secara alami bisa merasakan suasana yang tidak biasa. Namun, wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kejutan. Dia jelas mengerti bahwa meskipun dia adalah murid langsung, murid baru seperti dia tidak dapat dengan mudah meyakinkan orang banyak tentang kekuatannya. Murid-murid yang memiliki senioritas yang lebih tinggi, terikat untuk merenungkan fakta bahwa ia memperoleh nominasi untuk Pil River Head Immersion. Lindong juga tahu bagaimana menghadapi situasi seperti ini. Kelompok pemuda yang begitu bersemangat. Sepertinya kamu tidak akan kesepian di masa depan, Little Marten tertawa kecil sambil tersenyum pada murid-murid Desolate Hall di sekitarnya. Lindong menganggukkan kepalanya sedikit. Apakah kamu murid langsung yang baru saja memasuki Desolate Hall, Lindong? Tidak lama setelah Lindong muncul, Tong Chuan mau tidak mau mengambil langkah maju dan bertanya dengan suara yang dalam. Akan ada pertunjukan yang bagus. Ketika orang banyak melihat Tong Chuan maju selangkah, kata-kata yang sama bergema di benak mereka. Senang bertemu denganmu, senior, Lindong tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Lindong, kamu memang telah melakukan perbuatan baik untuk Sekte Dao dengan menjadi juara dalam Perang 100 Kekaisaran. Namun, saya tidak berpikir itu bijaksana untuk mengambil kredit untuk ini. Setiap tahun, hanya satu orang yang diperbolehkan menikmati Pil River Head Immersion. Mengingat status Anda saat ini di aula, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk menikmati hak istimewa ini. Oleh karena itu, senior akan menyarankan Anda untuk datang dan memperjuangkan hak istimewa ini lagi 2 tahun kemudian. Itu mungkin keputusan yang lebih baik untukmu, kata Tong Chuan acuh tak acuh. Apakah saya tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi? Lindong tersenyum. Tong Chuan menyipitkan matanya dan menjawab, karena kamu telah bertanya, aku hanya bisa memberitahumu bahwa kamu tidak memiliki keduanya. Dipahami, Lindong mengangguk. Kemudian, di bawah banyak tatapan heran dari murid Desolate Hall, Lindong menangkupkan tinjunya ke arah Tong Chuan. Senior, tolong bimbing aku. Tong Chuan bukan satu-satunya yang ingin membangun dominasi. Sebagai pendatang baru, Lindong dengan jelas memahami pentingnya tindakan tersebut juga. Dan saat ini, sepertinya ini kesempatan yang sempurna untuk melakukannya. Bab 644 Pertarungan. Ketika kata-kata Lindong bergema di seluruh platform, deru lembut bisa terdengar datang dari segala arah. Beberapa murid Desolate Hall tercengang karena keterus-terangan Lindong benar-benar melebihi harapan mereka. Dia benar-benar orang yang berani dan karismatik.
Beberapa murid langsung mengamati saat ini bermain, sementara sedikit kekaguman muncul di mata mereka. Tong Chuan tidak bisa menerima apa yang terjadi hari ini, dan satu-satunya cara dia bisa menyelesaikan ini tidak rumit, yaitu bertarung. Kekuatan adalah pintu masuk di tempat manapun, dan itu tidak terkecuali di dalam Desolate Hall. Tong Chuan benar-benar mengerti bahwa bahkan setelah dia secara pribadi mengajari Lindong pelajaran, masih hampir tidak mungkin untuk mengubah fakta bahwa dia akan menerima Pil River Head Immersion. Karena Lindong telah memberikan kontribusi terhadap Sekte Dao, kedua kepala Desolate Hall tidak akan menarik hadiahnya hanya karena penentangannya. Alasan dia terus melakukannya adalah, pertama, dia tidak dapat menelan ini, dan kedua dia berpikir bahwa dia bisa menekan udara tak terkalahkan dari murid baru ini. Ini untuk memberitahu dia bahwa meskipun dia adalah juara perang 100 kekaisaran, dia masih harus dengan patuh menarik aura arogansi yang dibawa oleh gelar ini. Namun, yang membuat Tong Chuan terkejut adalah bahwa Lindong benar-benar berubah dari seorang tamu menjadi tuan rumah, dan sebelum mengizinkannya untuk menjelaskan sepenuhnya, dia telah mengirimkan tantangannya. Karena tindakannya, terlepas dari apakah dia akhirnya menang atau kalah, setidaknya, keberaniannya telah menyebabkan beberapa orang sangat menghargainya. Masalah penghinaan tidak akan disebutkan lebih lanjut. Apapun, Lindong masih anggota baru dari Desolate Hall. Kalah dari murid senior seperti Tong Chuan tidak akan dianggap memalukan. Di area yang cukup jauh dari Pil River, dua bayangan melayang di udara, dengan pandangan mengarah ke Pil River. Salah satunya adalah wakil kepala Desolate Hall Wu Dao, sementara yang lain adalah seorang lelaki tua berpakaian putih, dengan kepala penuh rambut putih, membuatnya tampak cukup pikun. Namun cahaya sesekali yang lewat dengan cepat menunjukkan bahwa dia adalah senior dengan latar belakang yang tidak biasa. Pria tua berpakaian putih ini tidak lain adalah kepala Desolate Hall saat ini, Chen Zhen. Bocah ini benar-benar memiliki cara yang unik dalam melakukan sesuatu, kata Wu Dao sambil menyeringai dan menatap platform Pil River dari jauh. Sepertinya kamu benar-benar menjunjung tinggi Lindong, kata pria tua berpakaian putih itu dengan lembut sebelum memberikan senyum tipis. Bakatnya ditambah dengan wataknya akan membuatnya menjadi salah satu pilihan teratas dan bibit yang sangat bagus. Jika dia dirawat dengan benar, saya merasa dia akan bisa menjadi orang yang paling menonjol di antara anggota generasi muda Desolate Hall. Petik 2. Wu Dao dengan lembut membelai janggutnya, sebelum merenung sejenak dan berkata, sebenarnya, bahkan jika dia dibandingkan dengan talenta mengerikan dari Aula Langit, dia mungkin tidak jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak banyak anak muda yang bisa membuatmu mengucapkan kata-kata seperti itu. Master Desolate Hall Chen Zhen tertawa saat dia menatap jauh ke kejauhan, sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, ada beberapa rahasia di dalam tubuh bocah itu, namun itu tidak masalah bagi kami. Saat ini dia sudah menjadi murid dari Sekte Dao kami. Selama dia tidak melakukan apapun yang akan membahayakan Sekte, dia akan selamanya menjadi murid dari Sekte Dao kita. Menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang di antara mereka? Chen Zhen bertanya sambil melihat ke arah Wu Dao. Tong Chuan kemungkinan besar akan menderita. Wu Dao menyeringai saat dia menjawab. Memikirkan kembali, di medan perang kuno, bahkan Cao Yu dipaksa ke dalam keadaan menyesal oleh Lindong. Jika seseorang mencoba untuk menilai kehebatan Lindong dari penampilannya saja, dia akan benar-benar salah. Oh. Chen Zhen mengangkat alisnya sebelum melihat ke peron dengan penuh semangat dan berkata dengan suara samar, saya ingin melihat betapa luar biasanya anak kecil itu, yang Anda junjung tinggi. Kamu pasti berani. Tong Chuan menatap pemuda kurus di depannya, matanya menyipit dan api kemarahan bisa terlihat samar di dalamnya. Memikirkannya, ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan dengan begitu angkuh oleh seorang murid baru. Karena itu, dia merasa tidak perlu bersikap sopan dan maju selangkah, sebelum kekuatan Yuan liarnya meletus seperti badai petir. Tingkat fluktuasi ini adalah tingkat yang lebih kuat dari dinasti Tianyuan Qintian. Karena kamu adalah juniorku, aku tidak akan menggertakmu. Setelah 10 putaran, jika Anda belum kalah, saya, Tong Chuan tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang masalah perendaman kepala Sungai Pil. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Suara rendah dan dalam Tong Chuan, yang dibawa oleh Yuan powernya yang kuat bergema di seluruh platform mirip dengan gemuruh guntur. Senior tolong lanjutkan, saya khawatir mungkin tidak perlu 10 ronde. Tubuh Lindong sedikit gemetar saat Yuan power di dalam tubuhnya mulai melonjak. Meskipun itu tidak menakutkan seperti Tong Chuan,
itu segera menghilangkan tekanan yang dipancarkan oleh Tong Chuan. Memiliki keberanian adalah hal yang baik. Namun, seseorang harus tahu kapan untuk tidak melangkah terlalu jauh. Karena kamu begitu angkuh, baiklah, biarkan aku menguji kemampuan apa yang kamu miliki, juara dari Perang 100 Kekaisaran. Petik 2. Tong Chuan mendengus dingin, saat api kemarahan di matanya semakin besar, dia merasa bahwa jika murid baru ini tidak diurus hari ini, tidak akan ada tempat baginya di masa depan. Ledakan. Tong Chuan mencengkeram tangannya yang besar, sebelum cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi pedang emas besar. Fluktuasi yang menakutkan dan mencengangkan dipancarkan oleh pedang besar itu. Bang-bang, Tong Chuan maju selangkah, saat pedang emas besar di tangannya tiba-tiba bergetar. Seketika, 10 sinar bilah meledak, yang bahkan menyebabkan udara terbelah, menciptakan suara melolong tajam yang bergema tajam. Menghadapi serangan Tong Chuan, Lindong hanya mengulurkan telapak tangannya dan dengan genggaman, lampu hijau tampaknya meletus dari telapak tangannya dan langsung berubah menjadi perisai skala berwarna hijau. Ting-ting, tebasan bilah mengiris berat pada perisai skala berwarna hijau. Namun, itu hanya menyebabkan beberapa percikan dan tidak mencapai hasil yang nyata. Setelah dengan mudah memblokir serangan menyelidik Tong Chuan, Lindong tidak mempertimbangkan perlunya melanjutkan penyelidikan yang tidak berguna tersebut. Setelah mengalami pertarungan demi pertarungan sengit di Ancient Battlefield, dia tidak menikmati serangan soft probing ini. Segera, tubuhnya bergegas ke depan dengan eksplosif. Saat dia mencengkeram telapak tangannya, segel besi hitam muncul di telapak tangannya. Ledakan. Dengan munculnya simbol besi hitam itu menyebabkan angin kencang bertiup, sebelum berubah menjadi bayangan besar dan besar yang dengan kejam menekan Tong Chuan, menghancurkannya di bawahnya. Harta karun jiwa surgawi. Tong Chuan dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba dari simbol logam hitam, menyebabkan cahaya yang serius melintas melewati matanya, sebelum dengan cepat mundur, sementara tangannya bergerak cepat untuk mematahkan simbol tersebut. Tinju penghancur iblis. Ketika segel mulai berfluktuasi, Tong Chuan mengepalkan tinjunya ke depan. Kekuatan Yuan yang mengerikan mulai mengepal di tinjunya, sebelum akhirnya memancarkan aura desolate yang mirip dengan kehancuran besar dan dengan kejam menabrak simbol besi hitam yang menindasnya. Bang! Suara keras dan jelas bergema saat simbol besi hitam itu benar-benar dihancurkan oleh tinju Tong Chuan, sebelum sejumlah kekuatan yang menakutkan mulai memancar keluar, bahkan menyebabkan udara mulai berputar. Setelah melihat adegan ini, itu menyebabkan ekspresi wajah Liu Bai dan yang lainnya berubah. Sepertinya dia memang layak menjadi murid langsung Desolate Hall. Faktanya, orang di depan mereka kemungkinan lebih kuat daripada Qin Tian. Meskipun Anda memiliki harta karun jiwa surgawi, jangan berasumsi bahwa itu adalah sesuatu yang dapat Anda andalkan. Teriak Tong Chuan sambil berlari ke depan dengan eksplosif. Lengannya tiba-tiba bergetar dan melepaskan tinju ganas yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, suara melolong menutupi seluruh langit. Tingkat letusan kekuatan yang tak terbatas ini membuat semua orang mengubah wajah mereka. Menghadapi bayangan tinju yang masuk yang melolong memenuhi langit, Lindong tidak mundur dan malah maju ke depan. Dengan gerakan tubuhnya, dia mendarat di atas simbol besi hitam yang terbang terbalik. Setelah menstabilkan dirinya, dengan satu pemikiran, kekuatan Yuan, energi mental, dan kekuatan pemakan yang kuat dengan cepat memasuki formasi kuno di dalam tubuhnya. Rumble rumble rumble, mengikuti gabungan dari 3 energi berbeda dalam formasi kuno, kekuatan Yuan yang memancar keluar dari Lindong berubah menjadi warna hitam keabu-abuan yang misterius. Itu samar-samar memancarkan kekuatan kehancuran, yang beberapa kali lebih kuat dari kekuatan Yuan sebelumnya. Cahaya itu, di peron, ada banyak murid Desolate Hall yang menonton adegan ini. Setelah melihat cahaya itu, penglihatan mereka semua mengeras saat mereka secara bersamaan menemukan kelahiran tiba-tiba dari energi yang menakutkan dan misterius di dalam tubuh Lindong. Ketika 3 sumber energi menyatu, kekuatan Lindong langsung meningkat. Auranya tidak lebih lemah dari tahap 6 Yuan Nirvana Tong Chuan. Gerbang naga, Lindong menghentakkan kakinya, menyebabkan udara hitam keabu-abuan yang tak terbatas berintegrasi langsung dengan simbol besi hitam dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, roh naga berwarna hitam, yang berada di simbol besi, membuka mata naganya, menyebabkan aura jahat dengan cepat memenuhi udara di sekitarnya. Karena semakin banyak energi hitam keabu-abuan yang terintegrasi dengan simbol besi, roh naga naik ke langit,
ketika kekuatan yang kuat mulai memancar dari sisik naga hitam yang tampak sedingin es yang sepenuhnya menutupi tubuhnya yang besar. Dia benar-benar memanggil roh naga. Ketika roh naga raksasa muncul, ada banyak jeritan terkejut yang datang dari peron, karena mereka semua heran dengan langkah Lindong. Mengaum, roh naga itu menghadap ke langit dan meraung, seketika menunjukkan kemarahannya, sementara sejumlah energi yang menakutkan membentuk perisai lengkung yang sangat besar, menyebabkan retakan dan retakan muncul di platform di bawah. Bang bang bang, afterimage tinju kehancuran yang besar memenuhi udara dengan angin tinju yang ganas saat itu langsung mendarat di tubuh roh naga dan meledak keluar. Namun itu tidak dapat menghentikan momentum roh naga. Dengan kesatuan dari 3 energi di dalam tubuhnya dan ditambah dengan kekuatan harta karun jiwa surgawi, kekuatan Lindong saat ini dapat dibandingkan dengan ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Oleh karena itu, dia jelas tidak lebih lemah dibandingkan dengan Tong Chuan. Pada saat inilah Tong Chuan akhirnya sadar. Segera, ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat serius. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan sedikit debaran jantungnya dengan mengambil napas dalam-dalam. Dia perlahan mengangkat pedang besar berwarna emas di tangannya, namun ada semburat putih pucat di wajahnya. Cincin, berbeda dengan pucat di wajahnya, bila emas besar di tangannya mulai bergetar hebat. Cahaya keemasan ditarik secara misterius dan pada cahaya keemasan, muncul retakan samar dan halus. Dari jauh, itu tampak seperti sebidang tanah kering yang luas, saat aura Desolate mulai memancar. Cahaya ini, setelah melihat cahaya para murid Aula Desolate di peron, ekspresi wajah mereka berubah, karena mereka bisa mengenali seni bela diri yang dijalankan Tong Chuan. Raungan satu demi satu mulai bergema dari peron saat Tong Chuan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Segera, tangannya tampak berubah menjadi pisau penghancur bumi. Saat dia tiba-tiba mengiris, suara sedingin es, yang membawa udara kesedihan mulai menyebar dari mulutnya. Pisau kehancuran, bab 645, Pedang Desolate. Bila besar yang kering itu tiba-tiba menebas ke bawah. Pada saat itu, udara di sekitar Tong Chuan menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Sebuah riak tandus seperti tersebar di sekitar tempat itu. Pedang Tong Cheng tampak biasa saja tetapi kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh Lindong, yang menjadi sasaran cahaya pedang. Dia memang layak menjadi murid langsung dari Desolate Hall. Lindong melihat ke ruang tandus di sekitar Tong Cheng. Matanya cukup serius. Namun, dia tidak punya niat untuk mundur. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan roh naga hitam yang mendesing tumbuh semakin kuat. Saat ia memamerkan taringnya dan melambaikan cakarnya, gelombang kejut energi yang menakutkan menyebabkan garis retakan pada platform menjadi semakin padat. Mendesis, mata Tong Chuan sedingin es saat dia melihat naga hitam yang sedang tumbuh dengan cepat di matanya. Sebuah tangisan rendah tiba-tiba dipancarkan. Segera, cahaya pedang yang dipenuhi dengan aura tandus tiba-tiba keluar dari pedang besarnya yang kering. Cahaya pedang itu sangat kuat. Itu beberapa puluh kaki besar karena dengan cepat melintas di udara dengan cara seperti kilat seperti meteorit. Setelah itu menghantam keras roh naga hitam dengan momentum yang mengejutkan. Dentang, suara keras yang jelas dan tajam tiba-tiba terdengar di langit. Segera setelah itu, serangan energi yang sangat liar dan keras tiba-tiba meletus dari langit. Serangan energi menyebar, orang-orang di dekatnya buru-buru mundur. Banyak cahaya keemasan berkedip di platform datar untuk melindungi diri dari angin energi yang mengikis. Sementara yang menolak, perhatian orang banyak tetap terfokus di udara. The Desolate Blade adalah seni bela diri yang cukup kuat dari Desolate Hall. Karena saat ini digunakan oleh kekuatan 6 Yuan Nirvana Stage milik Tong Chuan, itu mungkin menjadi lebih kuat. Meskipun Lindong mampu memanggil roh naga, dia mungkin tidak dapat memblokir pedang yang begitu tajam. Mendesis-mendesis. Cahaya pedang itu menebas keras ke kepala roh naga di depan mata semua orang. Aura tandus yang unik itu sebenarnya dengan liar mengikis tubuh roh naga. Sisik naga hitam yang awalnya agak dingin itu juga dengan cepat menyusut di bawah erosi dari aura Desolate. Tong Chuan juga merasakan semangat naga yang semakin lemah karena erosi aura tandus. Sudut mulutnya langsung terangkat menjadi senyuman dingin. The Desolate Blade di tangannya sekali lagi diretas dengan marah ke bawah. Semangat naga pembunuh Blade Desolate. Retak-retak-retak, serangan cahaya pedang liar yang tak tertandingi lainnya muncul. Kali ini, roh naga hitam segera retak, membentuk banyak garis retakan dalam prosesnya.
Roh naga itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Semua orang diam-diam menggelengkan kepala ketika mereka melihat adegan ini. Tampaknya roh naga yang dipanggil Lindong tidak mampu menahan kekuatan Desolate Blade. Seni bela diri Desolate Hall cukup unik. Aura tandus yang mereka peroleh dari latihan cukup kuat. Little Marten melihat pemandangan ini di langit dan mengangguk. Apakah Lindong mampu menanggungnya? Kelompok Liu Bai dan Mo Ling tanpa sadar bertanya. Lindong pada dasarnya mewakili semua murid yang baru bergabung. Jika dia dikalahkan hari ini, kemungkinan tidak ada dari mereka yang akan bersenang-senang di masa depan. Tenang, tidak mudah berurusan dengan Lindong. Little Marten berbicara dengan senyum tipis. Mo Ling dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar Little Marten berbicara dengan cara ini. Pada saat ini, mereka dapat mengatakan bahwa Little Marten tampaknya adalah orang yang paling tidak terduga dalam kelompok itu. Oleh karena itu, karena dia telah berbicara dengan cara ini, sepertinya Lindong tidak akan berada dalam masalah besar. Saat mereka sedang berbicara, roh naga raksasa di langit itu juga mulai retak sedikit demi sedikit. Jelas, itu sudah mencapai batasnya. Apakah sudah berakhir? Cukup banyak orang yang merenungkan pemikiran ini di dalam hati mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, mereka tidak memiliki niat untuk mengejek anggota lainnya. Sudah merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Lindong, yang hanyalah pendatang baru, untuk memaksa Tong Chuan menggunakan Desolate Blade. Tong Chuan juga mengangkat kepalanya dan melihat roh naga yang runtuh. Wajahnya menunjukkan senyuman, namun, matanya tiba-tiba menyusut sebelum senyumnya melebar. Bang! Roh naga yang retak tiba-tiba meledak pada saat ini. Segera setelah itu, lampu hijau langsung keluar dari dalam. Setelah itu, ia melintas ke bawah dengan kecepatan yang mengejutkan dan muncul di depan Tong Chuan. Dengan bantuan pantulan cahaya, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Lindong berada dalam lampu hijau. Pada saat ini, tubuh Lindong ditutupi dengan sisik naga hijau yang muncul seperti lapisan armor skala. Lengan naga hijau, mata Lindong sedingin es dalam lampu hijau. Raungan rendah terdengar di dalam hatinya. Segera, tangan kanannya langsung menggeliat dan membengkak. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi lengan naga yang sangat besar. Kekuatan yang mengerikan meletus dan mengguncang ruang sampai menjadi sedikit terdistorsi. Bang! Lindong tidak ragu-ragu setelah lengan naga hijau terbentuk. Tinjunya meledak di udara segera sebelum dia bergegas menuju Tong Chuan dengan cara yang sangat menakutkan. Energi mengerikan menerkam dengan cara seperti zat. Segera, bahkan tubuh emas Six Yuan Nirvana Stage milik Tong Chuan merasakan semacam rasa sakit yang menusuk. Matanya dengan cepat berubah menjadi sangat serius. Itu karena pukulan Lindong merupakan ancaman serius baginya. Retas, bila besar yang kering di tangan Tong Cheng diangkat tinggi-tinggi. Setelah itu, sekali lagi diretas ke bawah dengan kekuatan besar. Kekuatan aneh itu didorong ke batasnya pada saat ini. Dentang. Lengan naga dan Desolate Blade langsung bertabrakan pada saat ini. Segera, kekuatan liar dan kekerasan yang tak terlukiskan tersapu. Garis retakan juga menyebar seperti kilat di tanah. Cici, jejak kekuatan abu-abu gelap dengan cepat mengalir keluar dari Desolate Blade dimanapun tinju melakukan kontak dengannya. Itu dengan cepat mengalir keluar dari Desolate Blade. Setelah itu, mereka mengikis lengan naga Lindong terus-menerus. Di bawah erosi dari kekuatan itu, lengan naga Lindong benar-benar menunjukkan tanda-tanda mengerut. Kamu baru saja bergabung dengan Desolate Hall. Biarkan senior ini mengajarimu betapa menakutkannya kekuatan Desolate dari Desolate Hall. Tong Chuan melihat pemandangan ini, tertawa dingin dan berkata, kekuatan sunyi ya. Lindong memfokuskan matanya sedikit. Energi aneh itu tampaknya mampu mengubah segalanya menjadi keadaan tandus dan kekuatan pengikisannya sangat kuat. Roh naga dari sebelumnya telah kehilangan sebagian besar pertahanannya karena kekuatan pengikisan, yang mengakibatkannya dihancurkan hanya dengan serangan pedang. Orang lain mungkin merasa kesulitan untuk menghadapi kekuatan semacam ini tapi sayangnya, Lindong bukan salah satu dari mereka. Melahap, sebuah pikiran melintas di benak Lindong sebelum kekuatan melahap yang kuat meletus dari simbol leluhur melahapnya. Jejak garis hitam diam-diam menyebar di tangan naga Lindong dan menelan semua kekuatan Desolate yang menyerbu tubuh Lindong. Ekspresi Tong Chuan berubah drastis saat dia menyadari bahwa kekuatan sunyinya sedang ditelan. Jelas, dia juga merasakan sesuatu. Kekuatanmu tidak berguna melawanku. Lindong mengangkat kepalanya sedikit dan tersenyum ke arah Tong Chuan, yang wajahnya berubah drastis.
Tangan naganya langsung terkepal erat. Gelombang kekuatan menyembur keluar seperti air pasang dari jarak yang sangat jauh. Bang! Tinju naga dengan keras bertabrakan ke Desolate Blade. Kekuatan liar dan kekerasan dicurahkan dengan cara yang sangat ditaati, mengabaikan kekuatan Desolate yang misterius itu. Retakan! Ketika kekuatan liar dan kekerasan ini merembes keluar, banyak garis retakan segera muncul di Desolate Blade. Setelah itu, garis retakan melebar dan langsung pecah di bawah tatapan tertegun dari Tong Chuan dan banyak murid Desolate Hall lainnya. Ledakan. Setelah Desolate Blade hancur, angin kejut yang tersisa menyapu Tong Chuan dengan cara seperti badai. Segera, itu membuat yang terakhir terbang dan dia hanya bisa mendapatkan kembali pijakannya setelah dia mundur secara sembarangan selama selusin langkah. Peron menjadi jauh lebih tenang setelah tubuh Tong Chuan stabil dengan cara yang menyedihkan. Banyak murid dari Desolate Hall saling berhadapan sebelum diam-diam menghirup udara dingin. Lindong benar-benar telah menghancurkan Desolate Blade. Menjadi murid dari Desolate Hall, mereka jelas menyadari betapa kuatnya Desolate Blade. Ini adalah seni bela diri yang harus dipelajari oleh para murid dari Desolate Hall dan itu adalah serangan ofensif pilihan mereka. Namun, sekarang hancur hanya dengan satu pukulan dari Lindong. Ketika semua orang menyaksikan Lindong, yang telah menghentikan serangannya di udara, mereka menyadari bahwa pemenang dari pertarungan ini sudah diputuskan. Lengan naga membengkak Lindong bergoyang cepat. Setelah itu, mereka berubah menjadi tangan biasa. Dia tidak pergi ke laut dan mengejar lawannya. Ini adalah Sekte Dao, bukan medan perang kuno. Orang di depannya juga seniornya dan bukan musuh hidup atau mati. Oleh karena itu, aturan di medan perang kuno, di mana seseorang harus membunuh atau melumpuhkan sepenuhnya pihak lain, tidak berlaku di sini. Lindong mengangkat kepalanya setelah tangannya kembali normal. Dia menangkupkan tangannya ke arah Tong Chuan di kejauhan dan dengan lembut berkata, "Senior Tong Chuan, terima kasih telah membiarkan saya menang." Bab 646. Tong Chuan dikalahkan. Suasana di peron di atas Pil River menjadi tenang. Ada beberapa kejutan padat yang masih tersisa di mata cukup banyak orang. Jelas, hasil akhirnya telah melebihi harapan mereka. Tong Chuan mungkin tidak dianggap elit di antara murid Desolate Hall, tapi dia cukup terkenal di antara murid langsung. Oleh karena itu, para murid Desolate Hall ini dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka melihat hasil ini. Chih-Tech, nama juara perang 100 kekaisaran ini benar-benar mengandung substansi yang nyata. Itu benar, Lindong baru saja bergabung dengan Desolate Hall. Jika dia diizinkan untuk berlatih di sini untuk beberapa waktu, bukan tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dengan senior Pang Tong dan yang lainnya. Sepertinya Desolate Hall kita akan menghasilkan orang luar biasa lainnya. Haha, sama saja. Dengan cara ini, itu akan meningkatkan reputasi Desolate Hall kami. Kalau tidak, kita mungkin akan ditekan dengan kuat oleh 3 aula lainnya selama kompetisi aula tahunan. Petik 2. Berdasarkan apa yang aku tahu, ada orang-orang di antara murid-murid teratas dari 3 aula lainnya yang sudah mulai mempelajari 3 kitab suci misterius yang agung. Di sisi lain, Desolate Hall kita, tidak ada pilihan. Apa yang bisa kita lakukan karena Great Desolation Scripture kita sangat sulit. Tahan saja, selama seseorang berhasil memahami Great Desolation Scripture, Desolate Hall kita pasti akan mendapatkan tempat nomor 1. Sulit, percakapan pribadi menyebar dari platform datar. Mata, yang dilihat oleh para murid dari Desolate Hall, Lindong, tidak lagi memiliki nada main-main. Sebaliknya, keseriusan menggantikannya. Meskipun Lindong adalah murid baru, kekuatannya cukup bagi mereka untuk menganggapnya serius. Pada saat ini, ekspresi Tong Chuan berubah dengan mudah sesaat sebelum dia menghela nafas tanpa daya. Meskipun penguasaan Yuan Power Lindong baru mencapai 4 Yuan Nirvana Stage, dia mampu menandingi 6 Yuan Nirvana Stage Expert ketika kekuatannya digabungkan dengan mental energi yang sama kuatnya. Selain itu, tubuh fisik Lindong yang kuat menyebabkan Tong Chuan merasakan ketakutan yang lebih besar di tubuhnya. Pukulan dari sebelumnya memungkinkan dia untuk memahami bahwa jika Lindong benar-benar berniat untuk membunuhnya, dia pasti tidak hanya akan tampak menyedihkan ini di permukaan, meskipun dia memiliki perlindungan dari tubuh emas Nirvana. Junior Lindong, aku mengagumimu. Dengan kekuatanmu ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika giliranmu untuk perendaman kepala Sungai Pil. Tong Chuan menangkupkan tangannya ke arah Lindong dan berkata. Lindong buru-buru menangkupkan kedua tangannya.
Tong Chuan adalah pecundang yang cukup baik. Dia tidak menjadi marah karena malu hanya karena dia kalah. Hal ini menyebabkan Lindong untuk membentuk kesan yang baik dari yang pertama. Seringkali, musuh yang ditemui Lindong di dalam medan perang kuno terus berkomplot melawan satu sama lain dan akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Itu bisa dikatakan tempat yang cukup licik. Dibandingkan dengan tempat itu, Desolate Hall tidak diragukan lagi jauh lebih damai dan tenang. Meskipun ada persaingan, intensitasnya jauh lebih tenang dibandingkan dengan medan perang kuno. Kelompok Liu Bei diam-diam menghela nafas lega di dalam hati mereka setelah melihat Tong Chuan mengambil sikap yang lebih lembut. Sepertinya tindakan Lindong telah berhasil membuat efek jera. Haha, tempat ini cukup ramai. Tawa ditransmisikan dari langit tepat ketika Liu Bei dan yang lainnya memberi tanda lega. Setelah itu, dua sosok muncul di peron dan tersenyum menatap semua orang. Murid-murid ini menyapa dua kepala aula. Semua murid dari Desolate Hall segera mengungkapkan ekspresi hormat dan berbicara serempak ketika kedua sosok ini muncul. Wu Dao tersenyum melambaikan tangannya. Dia melirik Lindong dan dengan menggoda berkata, "Karena giliranmu, kamu harus memulai perendaman kepala Sungai Pil." Juga, ini adalah kepala aula dari Desolate Hall, Chen Zhen. Petik 2. Lindong tanpa sadar melengkungkan mulutnya ketika melihat wajah Wu Dao yang tersenyum. Orang tua ini jelas telah tiba sejak lama. Namun, dia tidak menunjukkan dirinya. Niatnya adalah menunggu Lindong secara pribadi bertindak dan menyelesaikan masalah ini. Murid ini Lindong menyapa kepala aula. Lindong mengabaikan Wu Dao dan mengalihkan pandangannya ke arah pria tua berambut putih di samping yang terakhir. Yang terakhir juga memiliki wajah penuh senyum dan dia tampak cukup ramah. Namun, dengan bantuan energi mentalnya, Lindong dapat merasakan riak Yuan Power yang besar dan kuat yang bahkan lebih agung dari Wu Dao. Riak ini seperti lautan. Itu dalam dan tak terduga. Ini adalah kepala aula Chen Zhen dan dia kemungkinan telah mencapai tingkat tahap kehidupan misterius lanjutan. Lindong terdiam saat dia diam-diam mencatat pada dirinya sendiri. Setelah tahap nirvana adalah tahap hidup dan mati yang misterius. Tahap ini dibagi menjadi tahap kehidupan misterius dan tahap kematian misterius. Setiap tahap dibagi lagi menjadi 3 tingkat. Awal, lanjutan, sempurna. Chen Zhen harus berada di level tahap kehidupan misterius lanjutan. Jika dia mengambil satu langkah lagi, dia akan dapat mencapai tahap kehidupan misterius sempurna dan membentuk tubuh abadi. Tahap kehidupan dan kematian yang misterius. Untuk life stage, itu akan memunculkan life key. Setelah menyatu dengan kekuatan Yuan, itu akan menyebabkan kekuatan Yuan di dalam tubuh seseorang tumbuh dan menjadi tak terbatas seperti lautan. Biasanya, selama seseorang melangkah ke tahap kehidupan dan kematian misterius, seseorang akan dapat menyembuhkan dirinya sendiri terlepas dari luka fisik yang dideritanya, kecuali jika roh Yuannya rusak parah. Saat life key dalam tubuh fisik seseorang menjadi semakin agung, bahkan bisa membangkitkan kerangka orang mati. Setelah kekuatan seseorang mencapai tahap kehidupan misterius sempurna, seseorang akan dapat meregenerasi anggota tubuhnya. Dari sudut pandang tertentu, itu bisa dianggap sebagai tubuh mayat hidup. Tubuh fisik seseorang pada saat itu akan benar-benar menakutkan. Jika life key dari tahap kehidupan misterius dapat memungkinkan seseorang untuk memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, ki kematian dari tahap kematian misterius akan memungkinkan mereka yang memilikinya memiliki kekuatan penghancur yang sangat menakutkan, hanya dengan mengangkat tangannya. Semuanya tidak ada lagi di bawah Deat Qi. Tentu saja, level ini agak terlalu jauh dari Lindong saat ini. Bahkan di wilayah Suan Timur ini, seseorang akan dianggap sebagai elit selama seseorang dapat melangkah ke tahap kehidupan misterius. Adapun tahap kematian misterius, seseorang di tingkat ini akan menjadi orang besar peringkat penatua bahkan di dalam sekte Dao dan sekte super lainnya. Chen Zhen melirik pemuda di depan, yang memiliki ekspresi hormat. Matanya yang tajam memungkinkan dia untuk merasakan keganasan yang tersembunyi di bawah matanya yang ramah. Keganasan tersembunyi ini memungkinkan dia untuk memahami bahwa pemuda di depannya pasti menyembunyikan serigala di tulangnya. Serigala ini biasanya disembunyikan. Namun, jika seseorang benar-benar menyentuhnya, gigi ganas itu pasti akan terlihat. Tidak heran dia bisa mengandalkan asal kekaisaran peringkat rendahnya untuk menjadi yang teratas di dalam medan perang kuno. Chen Zhen menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di medan perang kuno. Pada saat yang sama,
dia juga mengerti dengan jelas betapa banyak usaha yang harus dilakukan seseorang dari kerajaan peringkat rendah untuk menjadi juara dalam perang 100 kerajaan. Anak muda di depannya ini pasti telah mengalami banyak hal. Jejak emosi yang tidak diketahui tanpa sadar muncul di dalam hati Chen Zhen ketika dia memikirkan hal ini. Dia juga telah mengalami medan perang kuno sejak lama dan dia hanya berasal dari kerajaan peringkat menengah. Orang muda di depannya ini tidak berbeda dengannya saat itu. Hanya saja orang ini bahkan lebih gigih darinya. Kamu akan menjadi murid langsung dari Desolate Hall di masa depan. Perlakukan saja ini sebagai rumahmu. Wajah tua dan keriput Chen Zhen memiliki senyum tipis tapi tulus. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya yang keriput dan mengusap kepala Lindong. Lindong tertegun sejenak karena tindakan Chen Zhen. Dia melihat wajah tua di belakangnya sebelum menggerakkan bibirnya sedikit. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah menundukkan kepalanya perlahan. Jauh di lubuk hatinya, dia mulai merasakan emosi langka terhadap tempat yang baru saja dia ikuti. Emosi ini biasanya hanya muncul dalam keluarga Lin kecil di kota Qingyang di masa lalu. Meskipun emosi ini sangat kecil, hanya mereka yang mengenal Lindong dengan baik yang dapat mengetahui bahwa bukanlah hal yang mudah untuk membuat dirinya yang biasanya berhati-hati mengungkapkan emosi seperti itu. Orang tua ini, Little Marten mengangkat alisnya sedikit. Namun, ada lengkungan lembut di wajahnya yang tampan. Lindong bukanlah seseorang yang mudah tergerak oleh kalimat atau tindakan siapapun. Dengan demikian, adegan saat ini jelas bukan awal yang buruk. Sebelum seseorang diintegrasikan ke dalam sekte, seseorang setidaknya harus menyetujuinya. Haha, mulailah perendaman kepala Sungai Pil. Anak kecil, biasanya berbicara, seseorang akan mendapatkan lebih banyak manfaat semakin lama ia bertahan. Level apa yang dapat Anda capai akan sepenuhnya bergantung pada kemampuan Anda. Petik 2. Chen Zhen tersenyum kecil. Dia menarik tangannya yang kasar sebelum melihat ke arah Wu Dao. Mereka berdua bergerak dan mereka bergegas dari platform datar dan menyerbu ke Sungai Pil yang agung itu. Lindong, masuk ke Pil River. Lindong menarik emosinya setelah mendengar tangisan rendah Wu Dao. Dia mengangguk sedikit. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan platform dan tubuhnya bergegas keluar. Akhirnya, dia menyerbu ke Pil River dengan Nirvana Ki yang melonjak di depan banyak mata yang iri. Bab 647, Ki Emas Nirvana. Boom boom, Sungai Pil mulai melonjak. Nirvana Ki yang kuat terwujud menjadi gelombang pasang yang bergulung tanpa henti. Tampilan kekuatan dari Pil River jauh lebih menakutkan daripada sungai biasa. Chen Zhen dan Wu Dao melayang di atas Pil River. Bahkan saat Nirvana Ki yang padat menghantam tubuh mereka, pakaian mereka tidak goyah sama sekali. Mereka tampaknya menggunakan kekuatan Yuan mereka untuk mempertahankan diri dari benturan dari Nirvana Ki. Lindong diam-diam iri melihat pemandangan ini. Ini adalah perbedaan kekuatan antara dia dan mereka. Mereka tidak berada di level yang sama. Sementara itu, para murid Desolate Hall bergegas ke sisi platform Pil River dengan mata terfokus pada Pil River. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa iri. Pil River Head Immersion adalah peristiwa yang sangat langka yang terjadi hanya sekali setiap tahun. Nirvana Golden Key, yang diproduksi di kedalaman Pil River, memiliki efek nutrisi yang sangat kuat pada praktisi tahap Nirvana. Namun, sangat sedikit Nirvana Golden Key yang diproduksi setiap tahun. Jika tidak, itu akan sangat membantu para murid Desolate Hall. Aku ingin tahu berapa hari Lindong bisa bertahan kali ini. Ya, Nirvana Golden Key sangat kejam. Saat memasuki tubuh Anda, itu akan masuk ke sistem saraf dan pembuluh darah Anda. Bahkan mungkin mengancam jiwa bagi mereka yang tidak beruntung. Orang yang mendapatkan hak istimewa dari Pil River Head Immersion tahun lalu adalah senior Fang Yun, kan? Dia berhasil tinggal di Pil River selama 4 hari. Petik 2. Mengingat kekuatan Lindong saat ini, saya kira dia harus bisa tinggal di sungai selama 4 hari. Siapa tahu, di peron, semua orang melihat sosok muda yang berada di atas Pil River. Pada saat yang sama, bisikan dan gumaman pecah dari para penonton. Apakah perendaman kepala Sungai Pil berbahaya? Setelah mendengar gumaman itu, Mo Ling dan rekannya menatap Marten kecil dengan panik dan bertanya. Awalnya, Pil River dibuat dari Nirvana Ki yang paling murni. Di kedalaman Pil River, sejumlah besar Nirvana Ki menyatu bersama di bawah tekanan sekitar. Seiring berjalannya waktu, fusi tersebut menciptakan energi yang sangat murni, yang dikenal sebagai Ki Emas Nirvana, Little Marten menjelaskan dengan jelas.
Ada nama lain untuk jenis Nirvana Golden Ki ini. Itu juga disebut Yuan Spirit Ki, Yuan Roh Ki. Mo Ling dan yang lainnya terkejut. Ketika seorang praktisi tahap Nirvana sedang mengalami kesengsaraan Nirvana ketujuh, Ki Nirvana di tubuhnya akan secara otomatis berubah menjadi Yuan Ki itu. Dari perspektif yang berbeda, situasi yang sama terjadi dengan Nirvana Golden Ki di Pill River. Nirvana Golden Ki akan terbentuk setelah melalui banyak putaran fusi dan penyempurnaan. Hanya saja Nirvana Golden Ki di sini tidak memiliki kesadarannya sendiri. Jika seseorang berhasil menyerap Nirvana Golden Ki di sini, tidak hanya akan sangat bermanfaat untuk pertumbuhan kekuatannya, itu akan membuat proses Yuan dan-nya berkembang menjadi Yuan Spirit jauh lebih lancar juga. Ada manfaat seperti itu. Setelah mendengar ini, Mo Ling dan yang lainnya terkejut. Membentuk roh Yuan adalah langkah penting dalam tahap Nirvana. Ketika roh Yuan diciptakan, bahkan jika tubuh fisik seseorang dihancurkan, seseorang tidak akan mati seketika. Namun, meskipun Yuan Spirit agak berguna, tidak mudah untuk membuatnya. Risiko menciptakan roh Yuan jauh lebih tinggi daripada melewati kesengsaraan Nirvana. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Nirvana Golden Ki dapat membuat proses menciptakan roh Yuan lebih lancar, mereka sangat terkejut. Memang banyak sekali manfaatnya. Namun, Nirvana Golden Ki bisa jadi agak tidak terkendali untuk praktisi di level Anda. Saat Anda kehilangan kendali, tubuh internal Anda akan berada dalam keadaan kacau. Pada akhirnya, Anda tidak hanya tidak berhasil menuai manfaat apapun, tetapi Anda akan berakhir dengan banyak cedera internal. Petik 2. Selanjutnya, Nirvana Golden Ki tersembunyi di kedalaman Pill River. Jika seseorang ingin mendapatkan Nirvana Ki, seseorang harus memasuki kedalaman Sungai Pill. Tekanan lingkungan di sana cukup untuk menghancurkan praktisi panggung for Yuan Nirvana. Bukan tugas yang mudah untuk menahan tekanan, sambil menyerap Nirvana Golden Ki pada saat yang sama, jelas Little Marten. Oh begitu, semua orang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah melihat ekspresi wajah semua orang, Little Marten hanya tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah sosok muda di atas Pill River. Memang, Nirvana Golden sangat kejam. Namun, itu tidak akan menimbulkan ancaman kematian bagi Lindong, yang telah berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau. Ayo lakukan. Di atas Pill River, Chen Zhen memandang Wu Dao dan tertawa kecil. Oke, Wu Dao menganggukkan kepalanya sedikit. Segera setelah itu, ekspresi wajahnya menjadi suram secara bertahap. Dengan lambaian lengan bajunya, Yuan Power yang tak terbatas dan kuat menyapu tubuhnya seperti gelombang pasang dan menjelma menjadi baut besar buatan Yuan Power yang langsung terjun ke Pill River. Kemudian, itu mulai mengaduk dengan ganas seperti batang raksasa. Wah wah wah. Saat baut buatan Yuan Power yang sangat besar itu mulai bergerak, Pill River langsung mendidih. Gelombang dan arus bergelombang dengan ganas. Setelah itu, pusaran air berwarna hitam terbentuk dengan cepat di permukaan Pill River. Pusaran air meluas dengan cepat ke dasar Sungai Pill. Pusaran air hitam legam itu seperti mulut iblis, membuat rambut seseorang berdiri. Bas-bas. Jelas, pusaran air itu berkembang pesat. Saat lebar mulut pusaran air mencapai sekitar 100 kaki, cahaya keemasan muncul di kegelapan tanpa dasar. Desir, cahaya keemasan melesat keluar dari pusaran air seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit yang gelap. Akhirnya, ketika mencapai puncak langit, gelombang energi kekerasan yang tidak normal meletus. Ki emas Nirwana, ketika semua orang di peron melihat pancaran cahaya keemasan keluar dari pusaran air, teriakan terkejut pecah dan mata mereka dipenuhi dengan semangat. Lindong, masuk ke kedalaman Pill River dan serap Nirvana Golden Ki. Jika kamu tidak tahan lagi, hancurkan batu giok ini dan aku akan membawamu kembali. Chen Zhen meraung saat cahaya keemasan muncul. Dengan lambaian lengan bajunya, batu giok berwarna emas terbang menuju Lindong. Ya, tanpa ragu-ragu, setelah Lindong menangkap batu giok berwarna emas di tangannya, tubuhnya gemetar dan Yuan Power yang kuat menelan tubuhnya. Setelah itu, dia terwujud menjadi seberkas cahaya dan melonjak ke pusaran air yang berputar-putar tanpa sedikit pun ketidakpastian. Saat Lindong memasuki pusaran air, Chen Zhen juga mengambil tindakan. Kekuatan Yuan tanpa batas menyembur keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh pusaran air. Segera setelah itu, pusaran air mulai berputar lebih lambat. Akhirnya, pusaran air itu membeku dengan paksa. Fiuh. Setelah melihat pusaran air membeku, Wu Dao menghela nafas lega.
Dengan lambaian tangannya, dia menarik baut raksasa buatan Yuan Power ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah pusaran air yang memancarkan cahaya keemasan dan tanpa sadar mengerucutkan bibirnya. Apa yang terjadi selanjutnya harus bergantung pada kemampuannya. Semakin lama dia bertahan di sana, semakin bermanfaat baginya, Chen Zhen sambil membersihkan tangannya. Menurutmu berapa hari anak ini bisa bertahan? Chen Zhen tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Seharusnya sekitar 5 hari, gumam Wu Dao sambil memberikan perkiraan konservatif. 5 hari adalah hasil yang cukup bagus. Namun, saya kira perkiraan ini jauh dari apa yang Anda harapkan jauh di dalam hati Anda. Bukankah kamu selalu menghormatinya? Chen Zhen tertawa. Baiklah, perkiraanku adalah 8 hari, Wu Dao membelai janggutnya dan menjawab. Chen Zhen sedikit terkejut. Kemudian, dia mempertahankan ketenangannya dan melanjutkan, kamu agak belak-belakan. Dari yang saya tahu, di antara generasi muda yang telah melakukan perendaman kepala Sungai Pil, hanya Ying Xiao-Xiao yang berhasil bertahan selama 8 hari di sungai. Aku tidak pernah sekalipun percaya bahwa Lin Dong lebih lemah dari gadis itu, Wu Dao tersenyum hambar. Lalu, mengapa kamu tidak memikirkan apa yang terjadi lebih jauh di masa lalu? Tahun itu, Senior Zhou Tong berbaring di dasar Sungai Pil dan menyerap semua ki emas nirvana sebelum keluar dari sungai. Chen Zhen terkekeh. Haha, Senior Zhou Tong adalah bakat luar biasa yang menguasai Great Desolate Scripture. Saya tidak memiliki harapan seperti itu untuk Lin Dong, Wu Dao terkekeh. Kamu, Chen Zhen tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah pusaran air yang memancarkan cahaya keemasan dan berkata dengan lembut, karena kamu memiliki harapan yang begitu tinggi padanya, kita akan melihat berapa hari anak ini bisa bertahan. Saat Chen Zhen menyelesaikan kalimatnya, dia berhenti berbicara untuk sementara waktu. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, jika keajaiban terjadi, itu akan menjadi skenario terbaik. Aula Desolate terlalu sunyi beberapa tahun terakhir ini. Sudah waktunya untuk beberapa kegembiraan. Petik 2, Bab 648, Dasar Sungai Pil. Saluran pusaran gelap itu seperti ular sanca hitam raksasa saat menyerbu secara biadab ke Sungai Pil, sebelum akhirnya terhubung dengan kedalaman terdalamnya. Ding! Dari dalam saluran, sinar cahaya tiba-tiba ditembakkan secara eksplosif saat bepergian dengan kecepatan yang menakutkan menuju kedalaman terdalam dari pusaran. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan mulai berangsur-angsur menjadi terang di kegelapan yang dalam. Apakah saya akhirnya tiba? Lin Dong menyipitkan matanya dan menatap cahaya keemasan besar di depannya. Dari dengan cahaya keemasan, dia merasakan fluktuasi yang sangat luas dan buas. Itu kemungkinan nirvana ki emas yang lahir di kedalaman Pil River. Fluktuasi ini terasa agak akrab, Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri, sebelum sentakan melintas di benaknya saat dia mengingatnya. Apakah ini energi emas yang sama yang hadir di dalam tubuhnya setelah menelan roh Yuan yang ada di tubuh Lin Langtian? Dari kelihatannya, kedua jenis energi ini seharusnya serupa. Namun, nirvana ki yang lahir di dalam Pil River tidak memiliki kesadaran dan tidak tunduk pada kendali siapapun. Sepertinya tekanannya mulai meningkat. Mata Lin Dong menatap kedua sisi pusaran, sebelum bergerak menuju dasar sungai. Tekanan itu berangsur-angsur semakin kuat, dan segera itu membuat kulitnya terasa tidak nyaman. Pil River bukanlah sungai biasa dan cairan yang mengalir melaluinya bukanlah air sungai biasa. Sebaliknya, itu dibentuk oleh air nirvana yang dibuat dari kondensasi nirvana ki. Tekanan yang dihasilkan darinya adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli panggung nirvana seperti Lin Dong tidak berani meremehkannya. Cincin, dengan pikiran, cahaya biru mulai melonjak di sekujur tubuhnya, segera menghilangkan banyak tekanan. Setelah penguasaan bertahap dari keterampilan naga terwujud surga hijau, ketahanan dan kekuatan tubuh fisik Lin Dong telah melampaui ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Setelah lampu hijau sepenuhnya menyelimuti seluruh tubuh Lin Dong, dia tidak ragu-ragu dan secara eksplosif menembak keluar. Akhirnya dia melesat keluar dari saluran pusaran dan menuju ke arah cahaya keemasan yang berdenyut di dasar sungai. Mendesis, ketika Lin Dong baru saja keluar dari saluran pusaran, dia mulai tenggelam ke bawah dengan keras. Tekanan yang jauh lebih kuat mulai merembes ke dalam dirinya, menyebabkan lampu hijau yang menyelimutinya berubah sedikit lebih redup. Setelah menyadari situasi ini, ekspresi Lin Dong berubah serius dan serius. Dengan getaran samar tubuhnya,
baris demi baris sisik hijau mulai dengan cepat membungkus seluruh tubuhnya. Sama seperti baju zirah, mereka menutupi hampir setiap inci tubuhnya. Dengan munculnya baju besi skala, tekanan segera hilang, akhirnya memungkinkan Lindong untuk mengamati sekelilingnya. Ini adalah dasar Sungai Pil, namun tidak ada lumpur atau lumpur. Sebaliknya itu dipenuhi dengan cahaya keemasan yang memancar keluar, membentuk area dengan radius kira-kira 10 meter. Di luar radius cahaya keemasan ini adalah lingkungan yang gelap dan keruh. Tatapan Lindong menyapu sekelilingnya dengan cermat, sebelum membeku di sepetak besar cahaya keemasan di depannya. Di dasar Sungai Pil, cahaya keemasan dan Ki Nirvana ada di samping satu sama lain, tanpa sedikit pun pencampuran. Jadi ini adalah Nirvana Golden Key, energi yang sangat buas dan kuat. Lindong perlahan meregangkan telapak tangannya yang tertutup sisik naga dan meraih cahaya keemasan. Saat tangannya mencapai lebih dalam dan lebih dalam, dia secara bertahap merasakan sensasi kental. Fluktuasi kekerasan yang mengikuti menyebabkan Lindong merasakan sakit menusuk samar di tangannya. Sudah waktunya untuk bertindak. Lindong menghela nafas di dalam hatinya dan tidak lagi ragu-ragu. Dengan satu langkah dia masuk ke dalam cahaya keemasan yang memancar. Saat dia berjalan menuju cahaya keemasan, sisik-sisik di tubuhnya mulai mengeluarkan suara dengungan samar. Lampu hijau mulai mekar keluar, melindungi Lindong dari korosi yang disebabkan oleh energi kekerasan. Setelah benar-benar menenggelamkan dirinya dalam cahaya keemasan, Lindong melanjutkan untuk duduk. Dengan ekspresi serius, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, saat kekuatan penyedot mulai berdenyut keluar dari tubuhnya. Mengaum, saat kekuatan hisap mulai berkembang biak, cahaya keemasan yang tenang mulai mendidih dengan keras. Gelembung ki emas mulai meledak di sekitar tubuh Lindong, saat sinar demi sinar cahaya keemasan melesat ke tubuh Lindong seperti badai petir. Saat sinar cahaya keemasan melesat ke tubuhnya, mereka meledak menjadi kabut emas dalam jumlah tak terhitung saat mereka memasuki tubuhnya sebelum melakukan perjalanan lebih dalam ke inti tubuhnya. Mendesis. Saat kabut emas itu menempel pada organ internalnya, wajah Lindong menjadi panas mendidih. Mengisap napas dalam-dalam, suara gemerincing bisa terdengar keluar dari jahitan giginya. Kabut itu seperti lahar mendidih dan saat mengalir melalui tubuhnya, meridian, otot, dan bahkan rawanya mulai berangsur-angsur menjadi merah panas, mirip dengan dipanggang oleh api. Nirvana Golden Key yang begitu kejam, namun ini tidak cukup untuk menghalangi saya. Lindong mengatupkan giginya dan dengan pikiran, raungan naga misterius mulai bergema di dalam tubuhnya. Gelombang suara ini mulai menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Ketika mencapai meridian, otot, dan tulangnya, cahaya hijau samar muncul pada mereka. Sementara secara bertahap diselimuti oleh cahaya hijau, aura kuno yang samar dan tidak normal mulai muncul di dalam tubuhnya. Aura ini seperti ras naga di zaman kuno. Keterampilan naga terwujud surga hijau adalah keterampilan yang memungkinkan tubuh manusia untuk berlatih ke tingkat yang menyaingi ras naga sejati. Ini adalah tambahan dari ki naga sejati yang ditinggalkan King Zi di dalam tubuhnya, sesuatu yang hanya dimiliki oleh ras naga elit. Hal ini memungkinkan tubuh fisik Lindong untuk perlahan berevolusi dari dalam saat ia terus berlatih keterampilan naga terwujud surga hijau. Sudah menjadi rahasia umum bagi semua orang bahwa tidak peduli seberapa kuat dan tangguh tubuh manusia, organ selalu merupakan titik terlemah. Umumnya jika lawan menusuk organ-organ ini, kerusakan yang dihasilkan kemungkinan besar akan mengancam jiwa. Namun keterampilan naga terwujud surga hijau berbeda. Itu memungkinkan tidak hanya kulit dan otot untuk meningkatkan ketahanan, bahkan organ dalam dan pembuluh darahnya secara bertahap diperkuat saat dia melanjutkan pelatihan. Ini adalah bagian paling abnormal dari kulit naga terwujud surga hijau, itulah sebabnya Lindong tidak ragu untuk mempelajarinya. Dia tahu bahwa jika dia bisa menguasainya, tubuh fisiknya pasti akan menyaingi naga sejati. Karena dia memiliki tubuh yang ulet, ingin menyerap Nirvana Golden Key yang kejam tidak sesulit yang diharapkan untuk Lindong. Cici. Sekali lagi, kabut emas menerjang ke arah organ-organ yang ditutupi oleh cahaya hijau. Namun kali ini, rasa sakit parah yang ditimbulkannya sangat berkurang. Kabut perlahan memasuki daging dan tulangnya. Pada saat itu Lindong samar-samar bisa merasakan energi kekerasan, seperti naga yang mengamuk, mulai tumbuh di dalam tubuhnya. Sementara ki emas Nirvana sedang menempa daging dan tulangnya, sejumlah besar dari mereka juga tersedot oleh kekuatan Yuan Lindong. Saat kekuatan Yuan itu mengalir di dalam meridiannya, mereka mulai menjadi semakin kuat.
Saat ia memeriksa perubahan yang terjadi pada tubuhnya, sedikit senyum muncul di wajah Lindong. Nirvana Golden Key adalah suplemen yang benar-benar luar biasa bagi para ahli Nirvana Stage. Tidak hanya akan memperkuat tubuh, itu bisa meningkatkan kekuatan Yuan Power seseorang. Tingkat peningkatannya berkali-kali lebih cepat daripada pelatihan biasa. Tempat ini tidak buruk, semua Nirvana Golden Key ini tidak boleh disia-siakan. Lindong membuka matanya dengan samar dan melihat radius 10 meter dari cahaya keemasan di kedalaman Pill River. Dalam radius cahaya ini terdapat jumlah Nirvana Golden Key yang tebal dan berlimpah. Kali ini, ekspresi Lindong ketika dia melihat mereka, dipenuhi dengan keserakahan. Dengan keterampilan naga terwujud surga hijau, Lindong mampu mengabaikan tekanan besar itu. Lebih jauh lagi, itu memungkinkan dia untuk dengan mudah menahan rasa sakit yang akan menyiksa seorang ahli panggung Nirvana normal sampai mati ketika menyerap ki emas Nirvana. Meskipun rasa sakitnya masih ada, tidak sulit bagi Lindong untuk menahannya. Namun, tekanannya semakin berat dan semakin berat. Lindong melirik sisik naga di tubuhnya dan memperhatikan cahaya hijau yang meredup. Cahaya hijau yang awalnya cerah telah hilang. Sepertinya tekanan di sini perlahan-lahan meningkat intensitasnya. Namun sekarang Lindong merasakan manfaat dari Nirvana Golden Key, dia secara alami tidak akan menyerah semudah itu. Adapun tekanan yang meningkat, dia ingin mengetahui berapa banyak lagi yang bisa ditanggung tubuh fisiknya. Makan, Lindong mulai membuat segel sebelum lubang hitam berdenyut mulai muncul dengan telapak tangannya. Saat berikutnya, Devouring Force mulai menyebar darinya. Keinginan. Dengan munculnya Devouring Force, gumpalan cahaya keemasan yang mengambang mulai berfluktuasi dengan hebat. Aliran cahaya keemasan mulai terbentuk, mengalir dengan kecepatan yang menakutkan ke dalam lubang hitam di telapak tangan Lindong. Setelah penyerapan sejumlah besar Nirvana Golden Key, wajah Lindong mulai bersinar dengan cahaya emas redup. Dari jauh, dia tampak mirip dengan seorang Buddha yang khusyuk dan bermartabat. Pada saat ini, saat ia terus melahap, aura Lindong mulai perlahan naik. Bab 649, Gerakan. Sekelompok cahaya keemasan berlama-lama di dasar Pill River yang gelap dan tampak sangat menyilaukan. Namun, di dasar Pill River, yang dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan, hanya kluster cahaya keemasan yang jarang meledak dan membentuk gelembung udara berwarna emas, yang mengeluarkan sedikit suara jernih dalam prosesnya. Samar-samar seseorang bisa melihat sosok yang duduk di dalam cahaya keemasan lebat yang berukuran beberapa ratus kaki. Nirvana Golden Key yang kental di sekitar tubuhnya seperti banyak aliran air yang terus mengalir ke sosok itu. Sebuah suara berdengung sedikit diam-diam muncul. Setelah satu pandangan ditembakkan ke gugus cahaya, sosok itu akhirnya secara bertahap menjadi jelas. Sisik berwarna hijau memantulkan cahaya hijau samar. Namun, orang bisa samar-samar melihat warna merah terang di celah di antara sisik itu. Aroma berdarah sedikit muncul dari dalam. Lindong sudah duduk selama 3 hari di dasar Pill River. Selama 3 hari ini, tekanan di sekelilingnya semakin kuat. Situasi ini seolah-olah tekanan dari seluruh Pill River secara bertahap dikumpulkan ke arahnya. Tekanan yang tumbuh tanpa akhir itu cukup untuk membuat seseorang merasa takut. Dalam menghadapi tekanan yang semakin menakutkan secara bertahap ini, pori-pori di seluruh tubuh Lindong masih secara bertahap ditekan oleh kekuatan besar sampai jejak darah mengalir keluar dari semua pori-porinya. Meskipun dia tidak terluka parah, tekanan yang terus meningkat pasti akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan, jika ini terus berlanjut. Pada saat ini, Lindong akhirnya benar-benar merasakan betapa besar harga yang harus dia bayar jika dia ingin berhasil menyerap semua Nirvana Golden Key di dasar Pill River ini. Tekanan yang semakin menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan dia, yang telah mempraktikkan keterampilan naga terwujud surga hijau, tidak berani meremehkannya. Meskipun tekanannya menakutkan, Lindong juga menuai banyak manfaat selama 3 hari ini. Saat jejak Nirvana Golden Key memasuki tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya juga secara bertahap diperkuat dan temperamennya berasal dari dalam. Bahkan darah dan dagingnya tampak diberi makan dengan kekuatan. Mengikuti penguatan tubuh fisik, kekuatan Yuan yang mengalir di dalam saluran batin Lindong juga tumbuh semakin kuat. Itu seperti air sungai yang mengalir deras yang bersiul lewat. Gelombang demi gelombang energi yang luar biasa kuat diarahkan ke semua anggota badan dan tulang Lindong. Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa penguatan kekuatan Yuannya selama 3 hari yang singkat ini, dapat dibandingkan dengan 10 kali lipat dari latihan normalnya.
Ini adalah angka yang cukup menakutkan. Namun, itu tidak terlalu luar biasa. Nirvana Golden Key adalah sesuatu yang diaglomerasi dari Nirvana Key yang sangat murni. Nirvana Key yang terkandung dalam sedikit jejaknya, akan dapat dibandingkan dengan hasil pelatihan orang biasa dalam satu hari. Tentu saja, dengan penguatan tubuh fisik seseorang dan Yuan Power, hal yang sangat mengejutkan Lindong adalah hal lain yang terjadi. Ada cukup banyak hal di dantian Lindong. Yang menempati bagian tengah adalah Yuan dan berwarna emas redup seukuran kepalan tangan. Yuan dan perlahan berputar dan terus menelan Yuan Power yang besar dan kuat. Di atas Yuan dan adalah sekelompok besar Qi berwarna hijau. Raungan naga terus-menerus dipancarkan dari dalam. Aura bergejolak dan samar-samar berkumpul menjadi naga yang sedang naik daun. Gugusan Qi hijau ini secara alami adalah Qi naga langit yang ditinggalkan Kingxi. Itu terlalu liar dan keras dan Lindong tidak dapat sepenuhnya menyerapnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengendalikannya secara bertahap melalui keterampilan naga terwujud surga hijau dan membiarkan aura naga langit ini secara alami bergabung ke dalam tubuhnya. Di bagian bawah Yuan dan ada cahaya keemasan yang mengalir. Ada riak yang sangat misterius di dalam cahaya keemasan. Ini adalah Yuan Spirit Qi yang dia peroleh setelah menelan Yuan Spirit di dalam tubuh Lin Langtian. Dari sudut pandang tertentu, Nirvana Golden Key yang saat ini diserap Lindong dapat dianggap sebagai jenis energi yang sama. Lindong jelas tidak mengerti kegunaan dari Yuan Spirit Qi, yang bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan pada levelnya. Oleh karena itu, dia selalu menempatkannya di dalam dantiannya sambil menunggu kekuatannya untuk maju sebelum mengendalikannya di masa depan. Itu adalah rencana Lindong. Namun, selama 3 hari ini ketika dia menyerap Nirvana Golden Key, dia menemukan bahwa setiap kali dia menyerap sedikit dari Nirvana Golden Key, akan ada beberapa cahaya keemasan yang masuk ke dantiannya dan bergabung dengan Yuan Spirit Key ini, secara bertahap memperkuat kekuatannya, terakhir dalam proses. Peristiwa ini juga menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Yuan Spirit Key ini bagaimanapun juga adalah milik Yuan Spirit itu. Meskipun Lindong percaya bahwa dia telah mengikis semua kesadaran di dalamnya, kejadian ini masih membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Untungnya, saat Yuan Spirit Qi tumbuh lebih kuat, itu tidak lepas dari kendalinya. Hanya cahaya keemasan yang menjadi gurun dari hari ke hari. Cahaya keemasan yang awalnya agak ilusi juga menjadi jauh lebih nyata. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang luar biasa kuat dari dalam kelompok Yuan Spirit Qi ini. Fluktuasi semacam ini memiliki beberapa perbedaan dari Yuan Power. Namun, Lindong bisa merasakan bahwa Yuan Spirit Qi ini tampaknya memiliki kekuatan mematikan yang sangat mengejutkan. Aku ingin melihat apa yang kamu pikirkan untuk dilakukan. Pikiran Lindong mengamati gugusan Yuan Spirit Qi itu sambil bergumam di dalam hatinya. Bagian dalam tubuhnya memiliki jimat batu misterius dan simbol leluhur pemakan yang menjaganya. Bahkan dantiannya memiliki formasi alam semesta kuno itu. Oleh karena itu, dia tidak percaya bahwa benda ini dapat berperilaku buruk di tubuhnya. Waktu yang mengalir dengan tenang berlalu di dasar Pil River yang tenang ini. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari ini, bagian bawah Sungai Pil terus diam sementara pinggiran Sungai Pil tumbuh sangat hidup. Sekelompok besar murid Desolate Hall berkumpul di peron sungai. Cukup banyak orang juga berdiri di beberapa platform yang mengelilingi Pil River. Meskipun kebanyakan dari mereka berlatih, mata mereka semua berkumpul ke satu arah tanpa persetujuan sebelumnya. Tempat itu sudah menjadi zona terisolasi dengan pusaran air di atasnya. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Ini karena Lindong sudah berada di dasar Pil River selama 5 hari. Selain itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari sungai. Murid-murid dari Desolate Hall jelas menyadari apa yang diwakili kali ini. Saat ini, salah satu dari 4 murid langsung senior dari Desolate Hall, Fang Yun, hanya mampu bertahan selama 4 hari sebelum tidak mampu menahan tekanan dan keluar dari sungai saat menerima Pil River Head Immersion tahun lalu. Selain itu, dia berlumuran darah segar dan tampak sangat menyedihkan ketika dia keluar. Namun, waktu yang dialami Lindong saat ini telah melampaui waktu ini. Apakah itu tidak berarti bahwa keberanian Lindong bahkan lebih keras dari Fang Yun? Jika ini benar-benar masalahnya, sepertinya oleh Desolate Hall mereka akan menghasilkan orang lain yang menakutkan. Apalagi, orang yang menakutkan ini baru saja bergabung dengan Desolate Hall. Sosok Chen Zhen dan Wu Dao tidak bergerak di atas Pil River. Namun,
Mata mereka terkunci ke pusaran air di bawah. Ekspresi mereka menjadi sedikit serius. Anak kecil itu benar-benar mampu bertahan, Wu Dao membelai janggutnya. Suaranya mengandung nada gembira dan senang yang tidak bisa disembunyikan. Bertahan selama 5 hari. Dia bisa dianggap di atas rata-rata di antara murid-murid dari 4 aula dalam hal menerima Pil River Head Immersion. Chen Zhen juga tersenyum. Tentu saja, yang paling penting adalah Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari Pil River meskipun sudah bertahan selama 5 hari. Dengan kata lain, itu berarti dia masih bisa melanjutkan. Dengan mengandalkan kemampuannya yang luar biasa, Chen Zhen mampu secara samar-samar merasakan aura yang tidak jelas di ujung pusaran air. Sungai Pil ini unik, tekanan di bawah akan menjadi semakin menakutkan setiap hari. Beberapa hari terakhir itu benar-benar yang paling sulit untuk dilalui. Wu Dao berkata dengan lembut, kita tunggu saja, selama si kecil ini mampu bertahan selama 3 hari lagi, hasilnya akan sama dengan gadis itu Xiao Xiao, kata Chen Zhen sambil tersenyum. Wu Dao sedikit mengangguk, 3 hari mungkin tampak cukup singkat tetapi untuk Lindong, yang berada di dasar sungai Pil, kemungkinan dia harus membayar harga yang lumayan. Apakah dia bisa bertahan akan tergantung pada kemampuannya sendiri. Waktu berlalu hari demi hari di bawah antisipasi besar dari banyak murid di Aula Desolate. Suasana Desolate Hall juga melonjak tiba-tiba seiring berjalannya waktu. Beberapa murid langsung yang biasanya melakukan retret dan berlatih keras juga terganggu. Akhirnya, mereka keluar dari retret mereka dan berkerumun di sekitar Pil River. Ketika Lindong telah memasuki Sungai Pil untuk hari ke-7, berita ini langsung menyebar kemana-mana. Beberapa murid dari 3 aula lainnya juga mendengarnya. Segera, Desolate Hall menjadi hidup. Murid-murid dari 3 aula lainnya kadang-kadang akan bergegas. Lagi pula, bisa menerima Pil River Head Immersion dan menahannya selama 7 hari, adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa senior yang langka. Apalagi hal yang benar-benar membuat hati mereka terguncang ketika pusaran air itu masih benar-benar tenang ketika hari ke-7 tiba dan tidak ada aktivitas sedikitpun. Orang yang jauh di dalam Pil River tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Melihat dari situasi di depan mereka, tampaknya Lindong kemungkinan besar akan bertahan sampai hari ke-8. Hasil ini adalah sesuatu yang hanya dicapai oleh kakak perempuan senior Ying Xiao Xiao di antara generasi muda dari Sekte Dao saat ini. Mungkinkah murid baru ini, yang telah bergabung dengan Desolate Hall hanya beberapa hari, sebenarnya sama berbakatnya dengan kakak perempuan itu? Wajah cukup banyak murid berubah sedikit ketika mereka memikirkan hal ini. Orang baru ini, yang telah menjadi juara dari Perang 100 Kerajaan, benar-benar terlihat memiliki beberapa kemampuan. Hari ke-8 akhirnya tiba sementara banyak orang ini menunggu dengan tenang. Setelah itu, seluruh Sekte Dao mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih karena itu. Namun perebusan ini tidak berlangsung lama ketika semua orang menjadi sangat tenang. Ini karena mereka menemukan bahwa Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda muncul. Bab 650, Kehebohan. Sesosok duduk diam-diam di platform datar jauh di dalam aula langit dari Sekte Dao. Gelombang Nirvana Ki menyebar dari Pil River. Akhirnya, itu bertahan di sekelilingnya seperti kabut, menyebabkan dia tampak sedikit lebih halus. Astaga, namun, pelatihan diamnya tidak berlanjut lama. Suara angin kencang yang agak cemas tiba-tiba muncul dari belakang. Ini menyebabkan dia sedikit mengernyit. Kakak perempuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan teguran, suara yang jelas terdengar di belakangnya. Tubuh indah Ying Huan-Huan yang berpakaian merah dengan lembut mendarat di peron dan berkata dengan cemas. Apa yang terjadi? Ying Xiao Xiao melirik Ying Huan-Huan yang terengah-engah di belakang dari sudut matanya. Nada suaranya tidak banyak berfluktuasi. Apakah Anda masih ingat Lindong yang saya sebutkan sebelumnya? Juara Perang 100 Kekaisaran yang meninggalkan Sky Hall dan bergabung dengan Desolate Hall, kan? Mengapa? Apa dia memprovokasimu lagi? Ying Xiao Xiao menyapukan tangannya yang panjang ke atas pedang panjang hijau dan berbicara tanpa mengangkat kepalanya. Orang itu memperoleh kualifikasi untuk Pil River Head Immersion saat dia memasuki Desolate Hall, karena dia memperoleh tempat juara dari Perang 100 Kekaisaran. Kata Ying Huan-Huan, dia adalah juara Perang 100 Kekaisaran. Tidak berlebihan untuk menikmati hadiah seperti itu. Apa yang membuatmu tidak senang? Ying Xiao Xiao tidak terkejut. Karena itu, dia berbicara dengan santai. Bukan itu. Orang itu,
suet jade seperti tangan panjang Ying Huan terkepal. Dia segera mengertakkan gigi dan berkata, orang itu sudah tinggal di dasar sungai Pil selama 8 hari. Oh, beberapa emosi akhirnya terungkap di kolam tenang seperti wajah Ying Xiaoxiao. Dia menoleh dengan terkejut dan berkata, dia benar-benar telah bertahan selama 8 hari. Menjadi seseorang yang juga pernah mengalami perendaman kepala sungai Pil, Ying Xiaoxiao dengan jelas memahami tekanan mengerikan di dasar sungai Pil. Saat itu, dia hanya bisa bertahan selama 8 hari terlepas dari upaya terbaiknya. Hasil ini sudah yang terbaik di antara generasi muda saat ini dari Sekte Dao. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada seseorang yang mampu mencapai hasil yang sama seperti dia hari ini. Sepertinya Lindong memang terampil. Bagaimana orang itu bisa dibandingkan dengan kakak perempuan? Anda adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di Sekte Dao kami selama ini, Ying Huan meringkuk bibirnya dan berkata. Namun, Pil River dari Desolate Hall tidak dapat dibandingkan dengan kita dan tekanan yang diciptakan berbeda. Meskipun demikian, tidak mudah baginya untuk dapat bertahan selama 8 hari. Ying Xiaoxiao berkata dengan lembut. Tapi, Ying Huan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berkata, tapi orang itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda keluar bahkan setelah tinggal selama 8 hari di dasar Pil River. Setelah kata-kata Ying Huan terdengar, dia bisa merasakan sosok Ying Xiaoxiao membeku sesaat. Tangan yang terakhir, yang memegang pedang panjang hijau juga mengencang dalam sekejap. Jelas, gelombang langka telah diaduk di hati yang terakhir karena kata-katanya. Dia belum menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Tubuh Ying Xiaoxiao menegang sejenak, sebelum akhirnya dia menoleh. Wajah cantiknya agak serius saat dia menatap Ying Huan dan bertanya. Aye, saat ini, cukup banyak murid dari 4 aula memperhatikan Pil River of the Desolate Hall. Dikabarkan bahwa orang itu masih berada di dasar Pil River dan belum menunjukkan tanda-tanda muncul ke permukaan. Ying Huan tertawa getir. Terlalu sulit baginya untuk membayangkan bahwa orang itu, yang ditegur olehnya karena terlalu memikirkan dirinya sendiri, akan benar-benar mendapatkan hasil yang luar biasa selama perendaman kepala sungai Pil. Jadi begini, mata cantik Ying Xiaoxiao terfokus. Jarinya yang halus dengan lembut mendarat di pedangnya. Sepertinya Sekte Dao mereka telah merekrut murid yang cukup luar biasa kali ini. Kakak perempuan, hasil terbaik yang dicapai murid Sekte Dao selama perendaman kepala sungai Pil bertahan selama sekitar 8 hari atau lebih. Apa yang terjadi pada orang ini kali ini? Mungkinkah dia langsung ditekan sampai mati? Ying Huan bergumam. Guru Paman Desolate Hall Chen Zhen pasti mengamati Lindong erat pada saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak mendeteksinya jika yang terakhir sudah dihancurkan sampai mati? Petik 2. Ying Xiaoxiao memutar matanya sambil menghadap Ying Huan. Segera, sebuah pemikiran mendalam melintas di matanya ketika dia berkata, biasanya berbicara, bertahan selama 8 hari atau lebih selama perendaman kepala sungai Pil seharusnya menjadi hasil yang paling luar biasa. Namun, ada juga beberapa pengecualian selama sejarah Sekte Dao kami. Oh, Ying Huan terkejut. Saat itu, Senior Zhou Tong bertahan selama 13 hari. Tentu saja, bukan karena dia tidak bisa terus bertahan. Sebaliknya, itu karena dia telah sepenuhnya menyerap semua ki emas nirvana di dasar sungai Pil selama 13 hari itu, Ying Xiaoxiao perlahan menjelaskan. Sepenuhnya menyerap semua itu, Ying Huan tanpa sadar tertegun. Nirvana Golden Ki sangat liar dan kejam. Bahkan para ahli yang telah mencapai 7 Yuan Nirvana Stage akan kesulitan menyerap semuanya. Setiap tahun, hampir semua murid dari 4 aula yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan Pil River Head Immersion, tidak berani melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan menyerap semua ki emas Nirvana itu. Yang mereka pikirkan hanyalah mencoba yang terbaik untuk bertahan 1 hari lebih lama di bagian bawah dan menyerap sedikit lebih banyak Nirvana Golden Ki. Satu pihak mencoba yang terbaik untuk menyerap sedikit lebih banyak, sementara yang lain berniat untuk menyerap semua ki emas Nirvana. Keduanya sudah berada di 2 level yang sama sekali berbeda. Namun, kakak perempuan, Zhou Tong senior yang Anda sebutkan seharusnya adalah orang yang sangat menakutkan yang memahami kitab suci penghancuran besar dan menyerbu ke gerbang Yuan untuk membunuh 3 tetua agung mereka, kan? Ying Huan tiba-tiba pulih dan berbicara dengan lemah. Ying Xiaoxiao sedikit mengangguk, bahkan hatinya tanpa sadar merasakan pemujaan yang tidak biasa terhadap orang ini ketika menyebut namanya. Tentu saja,
Banyak murid Sekte Dao yang menganggapnya sebagai dewa. Hanya dengan pedang, dia menyerang faksi terkuat di wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan, dan membunuh 3 tetua agung satu demi satu. Pada akhirnya, dia memaksa Gerbang Yuan untuk mengaktifkan formasi sekte besar untuk menghindari bencana. Bahkan kepala Gerbang Yuan, yang memiliki status sangat tinggi di wilayah Suan Timur, terpaksa turun tangan. Meskipun situasi terakhir menyebabkan Sekte Dao menjadi sangat marah, mereka tanpa sadar merasakan kebanggaan di bawah kemarahan ini. Jadi bagaimana jika itu adalah Gerbang Yuan? Murid Sekte Dao kami mampu membunuh 3 tetua agung Anda. Gerbang Yuan dan Sekte Dao selalu dalam hubungan yang buruk dan ada juga banyak konflik di antara murid-murid mereka. Salah satu alasannya adalah karena insiden Zhou Tong saat itu. Bagaimana mungkin orang yang disebut Lindong itu bisa dibandingkan dengan senior Zhou Tong? Ying Huan menggigit bibirnya dan menuntut. Namun, situasi saat ini adalah kenyataan. Hanya ada 2 alasan mengapa dia terus tinggal di dasar Sungai Pil. Salah satunya adalah bahwa dia telah ditekan sampai dia tidak bisa lagi bergerak dan tidak bisa pergi sesuka hatinya. Yang kedua adalah dia juga memiliki pemikiran yang sama dengan senior Zhou Tong. Dia ingin benar-benar menyerap semua Nirvana Golden Key di dasar Pil River. Ying Xiao berbicara dengan lemah. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia bisa melakukannya, potensinya memang cukup mengejutkan. Ying Huan melebarkan mulutnya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sesaat kemudian, dia akhirnya bergumam, mungkinkah kakak perempuan itu berpikir bahwa orang ini akan menjadi seperti senior Zhou Tong? Senior Zhou Tong adalah seorang jenius yang luar biasa. Bahkan jika Lindong mampu menyerap semua ki emas Nirvana di dasar Sungai Pil, masih ada jurang pemisah yang besar antara dia dan senior Zhou Tong dalam hal pencapaian mereka. Seseorang setidaknya harus menunggu sampai dia benar-benar memahami kitab suci penghancuran besar sebelum menilai, Ying Xiao menjawab dengan lembut. Apakah dia saat ini mampu melakukan apa yang senior Zhou Tong lakukan dan menyerap semua Nirvana Golden Key di dasar Pil River dengan cara yang sombong masih belum pasti. Namun, masalah ini kemungkinan akan segera berakhir. Aku juga sangat penasaran. Ying Xiao menoleh. Matanya melihat ke arah di mana Desolate Hall berada. Beberapa minat melintas di matanya yang cantik. Dia juga ingin melihat kemampuan hebat seperti apa yang dimiliki oleh juara perang 100 kekaisaran ini, yang telah menimbulkan keributan besar saat dia memasuki Sekte Dao. Menjadi tempat paling hidup saat ini di dalam Sekte Dao, langit di atas Sungai Pil Desolate Hall sering dipenuhi dengan suara angin yang bertiup kencang. Banyak sosok berdiri di platform sekitar. Mata mereka semua terkunci ke suatu arah. Itu adalah pusaran air hitam yang berada di tengah Pil River. Saat ini, berita bahwa Lindong telah bertahan selama 8 hari di dalam Pil River telah menjadi pengetahuan umum di dalam Sekte Dao. Bahkan beberapa tetua telah datang untuk menyaksikannya. Mereka juga sangat memperhatikan hal ini. Lagi pula, di antara generasi muda Sekte Dao saat ini, hanya Ying Xiao yang pernah melakukannya sebelumnya. Tentu saja, hal yang paling mereka perhatikan adalah bahwa Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda muncul meskipun bertahan selama 8 hari. Adegan ini mengejutkan cukup banyak orang yang sangat berpengalaman di dalam Sekte Dao. Itu karena, sepertinya situasi serupa juga pernah terjadi seabad yang lalu. Pada saat itu, orang yang menyebabkan kegemparan ini, orang yang menyerbu ke Gerbang Yuan sendirian, namanya disebut Zhou Tong. Beberapa anggota generasi yang lebih tua melihat ke arah Sungai Pil Desolate Hall dari jarak yang sangat jauh. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri, Sekte Dao kita, bisakah Zhou Tong yang lain muncul lagi?